I can't tell what you're thinking. Please tell me what you're thinking. Last night we were more than fine. Just tell me if you changed your mind. If you changed your mind. Cause I'm all in. I'm calling, no answer. But you text me when you feel like, when it feels right to you. But I'm all in. I'm falling faster. But if you're looking at me with the heart of doubt, don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house all caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me you're falling with your feet still on the ledge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. Yeah. You know you got me in the palm of your hand, but I love those hands. Yeah. Would you only let me hold you when he can? Yeah, I don't understand. Cause I'm all in. I'm calling, no answer. But you text me when you feel like, when it feels right to you. But I'm all in. I'm falling faster. But if you're looking at me with the heart of doubt, don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house all caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me you're falling with your feet still on the ledge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. Hurry home, let's never leave the house. But you don't mean it. Let's stay in bed where all our friends go out. But you don't mean it. Why you let those words come out of your mouth? If you don't mean it. You've been staring at me with the heart of doubt. Don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house all caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me you're falling with your feet still on the ledge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. It could change, but this feels like the calm before the storm. Not that I don't wanna try, but I've been here before. Friends in town, phones at home. I tell myself it's fine. Can't remember how you taste. Slept alone too many nights. Where do we go wrong? I know we started out alright. Where do we go wrong? I swear I knew we last this time. Where do we go wrong? Or did you change your mind? How could you change your mind? Who got inside your mind? Where do we go wrong? I know we started out alright. Where do we go wrong? I swear I knew we last this time. Where do we go wrong? Or did you change your mind? How could you change your mind? Who got inside your mind?
clothes are at your house, and I don't want them back. The smell of you is way too much, not gonna put my heart through that. I don't know how much time we got, I don't know how much to say. I don't know, tell me what you want, I want you to want me to stay. Where do we go wrong? I know we started out alright. Where do we go wrong? I swear I knew we last this time. Where do we go wrong? Or did you change your mind? How could you change your mind? Who got inside your mind? Where do we go wrong? I know we started out alright. Where do we go wrong? I swear I knew we last this time. Where do we go wrong? Or did you change your mind? How could you change your mind? Who got inside your mind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention in Coronary Artery Disease, What Should We Know in Clinical Practice, presented by MedSense in collaboration with Bandung Cardiovascular Update 2023. Webinar pre-event ini dengan bangga kami sajikan untuk Sobat Medi dan sejawat kardio antusias yang hadir pada malam hari ini. Dan tentunya sebuah kehormatan juga karena sudah hadir bersama kita pada malam hari ini untuk membawakan dan juga nantinya berbagi ilmu dengan kita. Membimbing kita pada diskusi pada malam hari ini dibawakan langsung oleh Dr. Anggreni Wendy Astuti, spesialis jantung dan pembuluh darah, Fellow of Indonesian Heart Association. Dr. Wendy adalah staf divisi kardiak dan rehabilitasi jantung, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Tentunya nanti teman-teman akan mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena bisa menanya langsung ya, dan juga semoga nanti bisa terjawab segala pertanyaan terkait tema yang akan dibawakan pada malam hari ini. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri, saya Safira Haruna selaku moderator untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan tentunya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk malam hari ini mengingat kembali bahwasanya event ini merupakan pre-event, jadi ini hanyalah pengantar nih Sobat Medi dari main event yang nantinya akan dilaksanakan pada bulan Juli tanggal 6 sampai dengan 9 tahun 2023 di Holiday Inn Bandung. Dan nantinya sebelum tanggal 6 sampai dengan 9 harus dicatat juga nih tanggalnya, yakni di tanggal 1 Juli tahun 2023 akan ada pre-event dari The 11th Bandung Cardiovascular Update, yang mana nanti pada tahun ini akan menjadi tahun ke-11 dengan bertajukan Fostering the Excellence in Cardiovascular Clinical Practice. Jadi memang tidak main-main ya, BCU 2023 ini ingin menyajikan bukan hanya pelayanan yang baik, bukan hanya cukup, bukan hanya saja baik, tapi ini adalah excellency yang ingin kita kejar. The standard adalah excellency, dan harapannya nanti teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini bisa menyaksikan langsung kegiatannya. Dan nanti event ini juga akan dilaksanakan secara hybrid. Jadi buat teman-teman tidak usah takut karena kita akan ada simposium online, lalu ada simposium offline, dan juga akan ada workshop. Dan tentunya workshopnya kursinya sangat terbatas nih. Jadi buat Sobat Media yang hadir malam hari ini dan tertarik, langsung aja dicatat ya. Dan di sini juga sudah ada bundlingnya dan juga fee-nya untuk tiap-tiap kegiatannya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung klik aja, sudah tertera di layar juga, di bcu.perkibandung.com. Kemudian tentunya buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ya jangan lupa nih, mungkin yang selama ini sudah banyak ya mengumpulkan kasus, sudah membuat banyak paper, karena pada kali ini juga akan ada kesempatan di mana
The 11th Annual Bandung Cardiovascular Update itu mengajak teman-teman untuk submit, untuk mengumpulkan papernya yang mana deadline-nya jatuh di tanggal 3 Juni 2023. Jadi masih lama nih Sobat Medi waktunya. Bisa banget untuk mempersiapkan terutama topik-topik yang ada tertulis di sini ya, mulai dari Basic Science of Cardiovascular Medicine, kemudian Clinical Cardiology, lalu Heart Failure, Coronary Artery Disease, kemudian ada juga Vascular Disease, Congenital Heart Disease, Arrhythmia, bahkan Epidemiology and Public Health, dan juga tentunya segala topik yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Tentunya nanti bagi pemenang yang terpilih akan mendapatkan cash prize dan juga Certificate of Achievement. Jadi buat teman-teman, untuk informasi lebih lanjutnya silahkan bisa juga menghubungi nomor dan juga email yang sudah tertera di layar, atau bisa juga langsung kunjungi saja websitenya di bcu.perkibandung.com. Nah, tadi saya sudah menjelaskan nih tentang kegiatan BCU pada malam hari ini, dan tadi kita juga sudah menyinggung sedikit terkait topik bahwa malam hari ini yang akan dibahas adalah cardiac rehabilitation and secondary prevention. Mungkin masih banyak yang bingung-bingung ya, masih banyak yang mau tahu nih definisinya sebenarnya apa sih secondary prevention itu, atau mungkin ada pikiran-pikiran lain yang selama ini masih sangat-sangat awam. Teman-teman bisa nanti semua pertanyaannya dikirimkan langsung saja melalui Slido. Nah, teman-teman bisa langsung scan barcode-nya, atau nanti teman-teman bisa type di browser-nya masing-masing, slido.com, dan inputkan kode 8887777. Nah, ini dia sudah muncul ya barcode-nya. Jadi buat teman-teman, nanti pertanyaan bisa langsung dikirimkan di situ. Semua pertanyaan silahkan dikirimkan. Nanti akan ada kita pilih dah di akhir di sesi tanya jawab. Tentunya semoga pertanyaan teman-teman bisa terjawab. Tapi kalaupun enggak, kan tadi sudah disebutkan ya di awal ya, tanggalnya kapan, lokasinya di mana. Untuk teman-teman bisa menghadiri langsung Bandung Cardiovascular Update 2023. Jadi diingat-ingat tadi tanggalnya 6 sampai dengan 9 Juli 2023 adalah main event, dan di 1 Julinya adalah pre-event untuk BCU 2023. Untuk lokasi offline-nya ada di Holiday Inn Bandung. Oke, dan tentunya bukanlah kegiatan MedSense apabila kita tidak ada giveaway. Begitupun kita semua yang malam hari ini ikut, kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa nih, karena Bandung Cardiovascular Update dengan rendah hati, dengan murah hati memberikan 3 free tiket online symposium BCU 2023. Jadi dicatat ya teman-teman, online symposium. Kan lumayan ya, tadi mungkin sudah ada yang ngintip-ngintip fee-nya, ini hematnya lumayan banyak nih teman-teman, kalau misalnya mencoba mengikuti dan mendapatkan nih dari sesi giveaway kita pada malam hari ini. Akan ada 3, yang mana 2-nya akan dipilih dari pemenang story terbaik melalui story competition. Jadi teman-teman silahkan dirangkum aja kegiatan kita malam hari ini, dibikin semenarik mungkin, dan tentunya jangan lupa tag @medsense.id, @Bandung Cardiology, dan juga @Kardiologi Unpad. Dan untuk 1 free tiket online simposiumnya lagi, bisa teman-teman siapkan mulai dari detik ini. Jadi silahkan nih, buku catatannya disiapkan di sampingnya, atau mungkin kalau tadi masih ngantuk dibikin lebih fokus lagi, karena nanti di akhir sesi kita akan ada Kahoot session yang mana 1 peserta yang menduduki posisi pertama berhak mendapatkan 1 free tiket online symposium BCU 2023. Jadi tetap semangat Sobat Medi, karena malam hari ini akan menjadi malam yang seru nih. Kita mendengarkan nanti diskusi oleh pembicara kita, yang mana akan saya perkenalkan sebentar lagi. Beliau adalah Dr. Anggreni Wendy Astuti, spesialis jantung dan pembuluh darah, Fellow of Indonesian Heart Association. Dr. Wendy ya, saat ini adalah seorang staf divisi di kardiak dan rehabilitasi jantung Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dulunya Dr. Wendy menamatkan studinya sebagai seorang dokter umum atau medical doctor di tahun 2012 dari Faculty of Medicine Universitas Diponegoro. Lalu di tahun 2018 beliau menamatkan studinya di spesialistik sebagai seorang cardiologist dari Department of Cardiology and Vascular Medicine, Faculty of Medicine Universitas Padjadjaran. Kemudian dari tahun 2018, Dr. Wendy sudah mengabdi sebagai seorang kardiologis di banyak tempat, mulai dari RSUD Teluk Bintuni, Papua Barat di tahun 2018 sampai dengan 2019, kemudian di RS Hasna Medika Palimanan Klinik Jantung Hasna Medika Indramayu dari tahun 2019 sampai dengan 2020, lalu di RS Mandaya Karawang dari tahun 2021 hingga 2022, kemudian dari tahun 2021 sampai saat ini masih aktif mengabdi sebagai seorang kardiologis di RS Cahya Kawaluyan, dan juga
di tahun ini beliau sebagai staf di Department Cardiology and Vascular Medicine Faculty of Medicine Universitas Padjadjaran. Tentunya Dr. Wendy juga aktif di berbagai organisasi, diantaranya dari tahun 2018 sebagai member dari PERKI dan juga dari tahun 2021 lalu sebagai member dari IDI Bandung. Baiklah, saya pun sudah tidak sabar ingin mendengar dan juga mengikuti diskusi malam hari ini. Kalau begitu saya persilahkan Dr. Anggreni Mendi Astuti, spesialis jantung dan pembuluh darah, Fellow of Indonesian Heart Association. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Dokter Vira. Oh, rame ya Malam, malam ini. Dokter. Rame nih malam ini yang gabung sama kita malam Minggu. Terus antusiasmenya luar biasa sekali. Kita Luar tentang ini ya, cardiac rehabilitation and secondary prevention. Walaupun ini sebenarnya sudah banyak materi seperti untuk pada saat pendidikan dokter, ini pasti materinya sudah banyak sekali tentang hipertensi, tentang lipid, tentang diabetes dan lain-lain, kan pasti sudah sering ya. Apalagi tentang penyakit jantung koroner tuh sepertinya memang sudah sering ya mendengar, kasusnya juga cukup banyak. Kalau misalkan sakit jantung tuh pasti wah gitu dari dulu gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja ya dok ya. Monggo silakan dokter. Bentar. Baik, selamat malam semuanya. Malam ini kita sama-sama mengkulik-kulik lagi tentang cardiac rehabilitation and secondary prevention in CAD alias BJK. Kalau kita tahu selama ini, apa sih yang sebaiknya kita tahu di praktek klinis sehari-hari? Karena biasanya rehabilitasi itu erat kaitannya memang dengan sejawat rehab medik ya. Tapi kalau di kardio sendiri kita punya rehabilitasi jantung. Tujuannya apa? Kita lihat bareng-bareng ya. Penyakit jantung alias penyakit kardiovaskular ini masih sampai sekarang itu masih merupakan penyebab dari sepertiga kematian di seluruh dunia. Dan di Asia sendiri masih menjadi penyebab utama kematian. Jadi sebesar 35% dari total jumlah kematian di Asia tahun 2019 itu karena penyakit kardiovaskular. Dan yang terbesar penyebab dari penyakit kardiovaskular yang menyebabkan kematian itu adalah karena penyakit jantung iskemik dan stroke. Dan sebanyak 6,1 juta kematian itu terjadinya pada usia cukup muda, 30-70 tahun. Rentangnya memang luas, tapi kenapa ini yang selama ini mungkin kita tahu bahwa yang muda-muda itu justru tidak berarti pasti akan selalu selamat dari sakit jantung ya, justru kematian ini bisa terjadi di seusia 30-70 tahun. Berarti trennya udah mulai bergeser nih penyakit kardiovaskular. Kok yang muda-muda jadi banyak sekarang? Gitu. Dan kalau kita lihat ini data dari Global Burden of Cardiovascular Disease and Risk Factors, bahwa Indonesia, negara kita tercinta ini masuk dalam urutan kelima di dunia. Wow, kalau prestasi yang lain sih kita boleh bangga ya, tapi ini kita masuk dalam peringkat kelima dengan jumlah tertinggi kematian akibat penyakit kardiovaskular. Jadi, kita bersaing dengan Cina, India, Rusia, Amerika sebagai negara yang menyumbang kematian tertinggi akibat penyakit kardiovaskular. Ini datanya di mana yang merah-merah itu terjadi peningkatan jumlah kematian karena penyakit kardiovaskular dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Termasuk di negara kita yang di ujung sini ya, yang di merah-merah ini ternyata menyumbang. Dan di sini kita tahu bahwa penyakit jantung iskemik itu penyebab paling banyak sebesar 49,2%. Jadi hampir separuh dari kematian akibat penyakit kardiovaskular itu karena penyakit jantung iskemik. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh stroke, dan ini juga masih bagian dari proses aterosklerosis ya. Penyakit jantung koroner, stroke, penyakit pembuluh darah yang lain. Dan posisi Indonesia ada di peringkat kelima. Yang pertama tetap China, India, Rusia, Amerika, kemudian Indonesia. Negara kita menyumbang kematian penyakit kardiovaskular tertinggi nomor 5 di dunia. Dan masih juga dari Global Burden of Cardiovascular Disease and Risk Factors bahwa penyakit kardiovaskular ini mayoritasnya disebabkan oleh faktor risiko yang sebetulnya modifiable alias bisa dimodifikasi, alias bisa kita tata laksana, kita atur, kita kendalikan. Di mana ketika kita tidak berhasil untuk mengontrol risk factors tersebut atau faktor-faktor risiko tersebut, ya itu yang akan terjadi.
angka penyakit kardiovaskularnya akan meningkat, sehingga akhirnya menyumbang angka kematiannya juga tinggi. Faktor resikonya apa aja sih kalau dilihat dari tahun 1990 sampai 2019 sebenarnya ya itu aja. Berhubungan dengan pola hidup behavioral, berhubungan dengan metabolik, berhubungan dengan environmental atau occupational. Nggak jauh-jauh dari tensi yang tinggi, nggak jauh-jauh dari diet, makanan kita, pola makan kita sehari-hari, nggak jauh-jauh dari lipid, LDL, kolesterol, berat badan, body mass index, kegemukan, kemudian nggak jauh-jauh dari rokok, dari gula darah yang tinggi, kemudian masalah alkohol, kemudian low physical activity. Ini nih, kaum-kaum mager, kaum-kaum goler, ternyata itu juga menyumbang. Jadi kalau semakin ke sini, semakin banyak kaum-kaum muda yang masuk dalam jamaah gogoleran, nah itu, hati-hati. Ternyata kita ikut menyumbang nih di usia muda, nanti bahaya. Karena semuanya itu, faktor-faktor resiko tersebut adalah faktor resiko yang bisa menyebabkan penyakit aterosklerotik, yang itu merupakan target patofisiologi yang mau kita tekankan nih di prevensi kita, prevensi untuk mencegah si penyakit kardiovaskular ini. Karena faktor risiko inilah yang berperan secara global mayoritas menyebabkan tingginya angka penyakit kardiovaskular. Nah, kalau tadi data di dunia, sekarang data Riskesdas deh. Kita buka data kita di Indonesia. Penyakit jantung kita bisa mencapai 1,5% dan pada penyakit stroke-nya mencapai 1,09%. Kadar kolesterolnya tinggi, yang LDL ya 12%. Masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Kemudian aktivitas fisik yang kurang itu sebanyak 33,5%. Jadi kalau sekian juta penduduk Indonesia, 33,5%-nya itu adalah jamaah gogoleran alias mager, aktivitas fisik yang kurang. Jarang olahraga, apa-apa mungkin cari ojek, cari motor, nggak mau jalan kaki, gitu ya. Nah ini sebesar 33,5%. Kemudian merokok 28,9%, tinggi sekali ya. Hipertensi juga masih sama 34,11%, DM pun masih sama, cukup tinggi juga 10,9%. Kemudian ini prevalensi makan buah dan sayur minimal 5 porsi sehari itu hanya 4,6%, jadi kecil sekali yang suka makan buah sama sayur, padahal negara kita kaya akan sumber daya alam. Sayuran, buah-buahan, tanah kita tanah surga dibilangnya, banyak sekali sayur buah yang hidup subur, tapi konsumsinya kecil. Padahal ini juga baik. Buah dan sayur adalah serat yang baik untuk badan kita. Gitu. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itulah yang menyebabkan tingginya angka penyakit kardiovaskular di Indonesia hingga akhirnya butuh biaya yang sangat besar untuk menangani penyakit ini. Biaya pelayanan kesehatan untuk kuratif dan komplikasi yang terjadi itu besar. Belum biaya akibat produktivitas yang menurun akibat sakit atau kalau muncul komplikasi. Jadi kalau sudah sakit, misalkan tadi kematiannya usia antara 30 sampai 70 tahun. Usia masih cukup muda, itu usia masih produktif, 30, 40 tahun, 50 tahun masih produktif kan. Tapi ketika sudah sakit, tidak bisa bekerja, otomatis produktivitasnya jadi turun. Itulah yang menyebabkan biayanya tuh besar sekali untuk penanganan penyakit ini. Jadi sudah saatnya kita merubah paradigma kita, bukan hanya sebagai kuratif saja, tapi preventif alias prevensi. Gimana caranya kita cegah penyakit ini supaya tidak semakin besar setiap tahunnya. Dengan cara tadi apa? Kuncinya ada di faktor-faktor resiko yang bisa kita kendalikan tadi itu. Hanya saja memang membutuhkan banyak kerjasama dari kita selaku petugas kesehatan yang langsung berhubungan dengan pasien dan pelayanan kesehatan. Itu dia. Karena dari data yang ada di banyak guideline itu juga menyebutkan bahwa pada pasien-pasien yang sudah mengalami PJK, adherence atau tingkat kepatuhan untuk mulai dari minum obat, untuk mengendalikan faktor risiko itu kecil pada pasien-pasien yang sudah pernah mengalami PJK loh. Ini nanti kita bicara prevensi sekunder ya. Itu berarti dia sudah mengalami penyakit jantung koroner, tapi adherence-nya, kepatuhannya untuk pengobatan jangka panjang itu menurun. Itu kecil. Nah, itulah yang menyebabkan nanti bisa terjadi rekurensi alias ada kejadian serangan lagi dan lain-lain. Itu sangat mungkin terjadi ketika itu semua tidak dikontrol. Nah, yang belum kena PJK tapi sudah punya faktor risiko pun juga sama. Harus mulai dari awal sadar diri, jangan nunggu sakit baru berobat, jangan nunggu sakit baru yang tadi itu kejadian baru bingung. Itulah gunanya prevensi alias pencegahan.
Kalau kata orang zaman dulu kita udah diajarin mah sedia payung sebelum hujan ya. Jadi ya sebelum hujan kita payungan dulu gitu. Nah, ini adalah proses aterosklerosis yang terjadi sebetulnya dari kita lahir itu bersih nih. Pembuluh darah kita sebenarnya bersih-bersih aja, tapi semakin seiring bertambahnya waktu, umur kita nambah, pola hidup, pola makan berubah, yang dari lahir polos, suci, bersih, putih ya, kayak kertas putih, makin lama makin ada penumpukan tuh di sini. Ini yang namanya plak aterosklerosis. Nah, prevensi sekunder itu dilakukan ketika seseorang atau individu tersebut sudah mengalami kejadian penyakit kardiovaskular. Kalau yang prevensi primer itu ketika seseorang atau individu tersebut sudah mempunyai faktor resiko, tapi dia belum ada muncul penyakit. Jadi faktor resikonya sudah ada. Mungkin dia sudah punya hipertensi, mungkin dia sudah punya diabetes sebelumnya, mungkin dia merokok lama sebelumnya, mungkin dia gemuk, berat badannya nggak turun-turun selama bertahun-tahun, mungkin dia sudah mempunyai masalah lipid sebelumnya, tapi belum ada penyakit kardiovaskular, belum pernah ACS, tidak ada penyakit jantung, tidak ada sesak, tapi dia sudah punya faktor risiko. Itu namanya prevensi primer. Tapi prevensi sekunder yang kita bicarakan pada malam ini adalah pada pasien-pasien PJK atau pasien-pasien CAD. Jadi dia sudah ketahuan ada penyakit, itulah yang harus ditata laksana secara komprehensif. Apakah obat saja cukup? Apakah stenting atau pasang ring saja cukup? Ternyata tidak. Karena ketika faktor resikonya tidak dikendalikan, obat-obatan yang tadi diminum, stenting yang tadi dipasang, gitu ya, ring yang dipasang, itu bisa tetap menimbulkan rekurensi jika kesemuanya tidak dilakukan secara terus-menerus, pengobatannya terus-menerus, pengendalian faktor resiko terus-menerus dilakukan, itu akan bisa memperburuk outcome-nya, gitu. Dia bisa meningkatkan mortalitas dan lain-lain. Nah, sehingga faktor resiko inilah kunci dari hal yang harus kita perhatikan pada pasien-pasien PJK atau pasien-pasien CAD. Apa aja sih yang tadi? Nggak jauh-jauh dari merokok, aktivitas fisik yang kurang, pola diet yang buruk, apalagi zaman sekarang ya, makanan instan ada di mana-mana. Mau makan apa aja bisa. Ada aplikasi online, makanan jauh juga datang depan pintu, kan tinggal milih mau yang sehat atau mau yang enggak. Tapi rata-rata yang enak di lidah adalah yang tidak sehat. Gitu. Nah, terus obesitas, makanya angka obesitas juga meningkat, diabetes, kemudian dislipidemia, hipertensi, dan ini nih, yang baru adalah faktor psikososial. Jadi, faktor psikososial ini tidak jauh-jauh di kita pada masa tahun setelah milenial ya, tahun-tahun 2020 ke atas lah, dekat-dekat 2020, di mana zaman sudah berubah, sosial media jadi luas, banyak sekali faktor-faktor psikososial yang ketika diteliti ini menyebabkan atau menunjang sebagai faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular juga. Jadi stres, anxiety, depression, itu masalah di keluarga, masalah pekerjaan, masalah di rumah, dan lain-lain. Itu juga bisa menyumbang adanya penyakit kardiovaskular. Dan itu semua, ini semualah yang menjadi target intervensi dan optimalisasi terapi untuk pasien-pasien PJK kita. Nah, jadi rehabilitasi kardiovaskular itu apa? Dia sebenarnya masuk dalam program prevensi sekunder. Jadi sekumpulan upaya atau program yang kita lakukan yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengontrol penyebab dasar penyakit kardiovaskular, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sosial pada pasien-pasien kardiovaskular. Sehingga pasien itu bisa mempertahankan atau mengembalikan kondisi terbaiknya dan dapat melakukan upaya pencegahan sekunder secara mandiri hingga dapat kembali produktif. Jadi intinya ketika sudah terjadi penyakit jantung atau PJK, itu bukan berarti hanya dengan obat saja atau hanya dengan ring saja cukup. Tapi harus tahu, ada upaya-upaya untuk tetap kontrol yang tadi. Kalau punya hipertensi dikontrol, kalau malas bergerak, physical inactivity tadi diperbaiki, kalau punya gula juga diobatin, kalau punya masalah lipid juga diobatin, kalau ada masalah psikososial juga harus diterapi. Itu semua supaya faktor resiko tersebut terkontrol dan dapat dikendalikan sehingga akan kembali produktif, bisa memperbaiki kualitas hidup, sampai mencegah terjadinya rekurensi kejadian kardiovaskular selanjutnya. Jadi tidak ada serangan jantung berulang, tidak ada
kembali masuk rumah sakit karena nyeri dada atau serangan jantung lagi, karena sesak napas atau karena gagal jantung lagi, yang gitu-gitu. Itu kita cegah dengan hal-hal tersebut, modifikasi faktor resiko dan upaya-upaya yang lain. Nah, tujuannya tadi itu, kontrol faktor resiko dan penyebab penyakit, mempercepat pemulihan fisik dan mental, membantu adaptasi psikologis terhadap proses penyembuhan penyakit kronis, karena kita tidak bisa pungkiri ketika pasien kita sudah ketahuan sakit, apalagi sakit jantung, rata-rata datang pasti dengan sudah antara dia cemas, antara dia takut, antara dia gelisah, mulai dari pekerjaan, di rumah, banyak sekali yang seperti itu. Kemudian meningkatkan pengetahuan tentang penyakit yang diderita, faktor resikonya, tindakannya, pengobatannya apa, supaya bisa pasiennya tahu dan bisa melakukan upaya pencegahan mandiri. Mendorong kebiasaan hidup sehat, ini yang penting, dan perubahan gaya hidup untuk memperbaiki prognosis jangka panjang, karena memperbaiki gaya hidup itu bukan barang yang gampang. Ketika sudah terbiasa melakukan hal yang tidak sehat, kita mau balikin ke hal yang sehat itu susah. Perlu ada komitmen, perlu ada terus-menerus dilakukan supaya kebiasaan yang tadinya tidak sehat bisa kembali sehat, gitu. Memperbaiki atau meningkatkan kapasitas fungsional pasien, kemudian memelihara kebiasaan hidup sehat secara mandiri selama mungkin, dan akhirnya bisa membantu pasien kembali ke kehidupan fisik, mental, sosial, vokasional, dan seksual yang optimal. Nah, kalau dari guideline gimana sih untuk rehabilitasi jantung ini? Ternyata rekomendasinya kelas 1. 1A lagi. Jadi memang disarankan sekali untuk pada pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit jantung koroner untuk dilakukan rehabilitasi jantung. Untuk apa? Di sini dari guideline NSTEMI dari ESC pun menunjukkan bahwa memang di sini bisa menurunkan angka kematian dan morbiditas dan memperbaiki kualitas hidup. Semuanya kelas 1A disarankan untuk melakukan program rehabilitasi jantung. Jadi manfaatnya banyak sekali, dan di sini juga selalu dibilang bahwa faktor-faktor risiko itu harus dikontrol melalui program rehabilitasi jantung pada pasien yang telah mengalami penyakit jantung koroner. Nah, apa aja sih sebenarnya yang kita lakukan kalau pada program rehabilitasi kardiovaskular? Dari sejak pasien masih dirawat, fase 1 pasien penyakit jantung koroner yang masih ada di rumah sakit, masih dirawat, itu sudah bisa kami lakukan program rehabilitasi. Sampai nanti ketika pasiennya pulang, perawatan di rumah sakit, kontrol, dan lain-lain, itu kita lakukan program rehabilitasi fase 2 namanya. Kalau yang di rumah sakit, kita lakukan program rehabilitasi jantung fase 1. Kalau sudah beres yang fase 2, tersupervisi latihannya, kita bisa balikin ke komunitas, itu namanya yang fase 3, fase maintenance. Nah, makanya program rehabilitasi ini bukan cuman punyanya dokter jantung saja, tapi punya kita semua sebagai dokter. Karena mulai dari rumah sakit, kemudian ke poli, sampai nanti kita pasien balik lagi ke dokter pengirimnya masing-masing, ke FKTP, itu kita balikin lagi. Nah, ini semua proses yang berkelanjutan dan terus berjalan. Jadi yang terlibat siapa aja? Ya kita semua. Bukan hanya dokter jantungnya saja, tapi dokter umum juga dan tenaga kesehatan lain untuk tahu mengingatkan pasien, mengarahkan pasien, membimbing pasien untuk selalu bisa mengontrol dirinya, mengontrol faktor risikonya, tahu penyakitnya, melanjutkan obat-obatan yang sesuai, dan seterusnya. Supaya tadi itu tidak terjadi perburukan atau kejadian rekurensi, kembali serangan jantung ulang, gagal jantung lagi masuk rumah sakit, itu tadi. Nah, fase 1 apa aja sih? Ini dilakukan pada saat masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi tujuannya adalah menghindarkan pasien dari efek penyakit, efek tindakan, efek istirahat baring lama atau efek deconditioning, dan mengupayakan mobilisasi dini agar dapat segera keluar dari rumah sakit dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan perawatan diri secara mandiri. Jadi pasien-pasien PJK yang dirawat di rumah sakit, kita sudah mulai melakukan tindakan kardiak rehabilitasi fase 1 supaya ini tadi pasien tidak takut untuk bergerak, tidak karena sakit jantung tuh saya jadi nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani geser, nggak berani duduk, nggak berani turun di tempat tidur. Ada caranya yang kita ajarkan ke pasien untuk pada saat dari perawatan pun sudah mulai bisa. Nah, termasuk
apa yang kita lakukan, kita kaji pasiennya untuk kesiapannya, kemudian kita juga sudah langsung memberikan edukasi untuk obat-obatan sebagai bagian dari prevensi sekunder, kemudian target yang harus dicapai dalam pengendalian faktor resiko, rencana pemeriksaan selanjutnya, dan kontrol rawat jalan, termasuk kebiasaan merokok itu juga bisa kita lakukan dalam perawatan di rumah sakit ini. Jadi kalau di rumah sakit kan biasanya nggak boleh ngerokok ya. Jadi pasien yang biasanya ngerokoknya ngebul itu sudah mulai bisa kita ajari untuk mulai berhenti, stop, rasain deh nggak ngerokok itu kayak gimana rasanya mulai dari rumah sakit. Nah, ketika dari situ nanti baru berlanjut ke yang fase 2. Fase 2 ketika pasiennya sudah pulang, biasanya kita lakukan 1-3 bulan sesuai fasilitas yang ada. Di sini kita lakukan intervensi faktor resiko, tujuannya untuk mengembalikan pasien ke kondisi fisik, mental, dan sosial terbaiknya. Di sini banyak yang kita lakukan, kita kaji kondisi pasiennya, kita edukasikan dan konseling untuk faktor resikonya, kita kendalikan, kemudian kita kasih exercise training. Alias di sini kita ajarin untuk pasiennya aktivitas atau olahraga yang terukur dan tersupervisi secara berkelanjutan. Di program kami di Hasan Sadikin itu kita lakukan selama sekitar 6-8 minggu untuk program fase 2 ini. Jadi pasiennya datang, kita lakukan latihan dan disupervisi oleh kita. Nah, ketika sudah beres gitu ya, kita balikin lagi pasiennya ke dokter pengirim atau ke tempat asal masing-masing, tapi tetap kita berikan edukasi dan konseling untuk kontrol faktor resikonya, kebiasaan hidup sehatnya yang tadi sudah mulai bisa sering melakukan olahraga atau exercise, jadi kita bisa tinggal kontrol aja gitu. Nah, komponen intinya apa sih sebenarnya? Tetap pengajian pasien, edukasi dan konseling, kendaliin faktor risiko, program latihan dan aktivitas fisik, uji latih, dan konseling pasca sakit. Pengajian pasien, dan kita harus tahu riwayat penyakitnya apa, tindakan perawatannya apa, kondisi terakhirnya bagaimana, stratifikasi resiko pasiennya, apakah resikonya ringan, sedang, atau berat. Karena kan pasien-pasien PJK kan beda-beda ya. Ada yang dengan penurunan fungsi ventrikel kiri atau dengan gagal jantung, ada yang dengan aritmia dan lain-lain. Jadi kita kaji dulu pasiennya, kemudian kita lakukan edukasi dan konseling, kenali dulu faktor risikonya, Bapak, Ibu punya ini, punya diabetes misalkan, punya hipertensi, merokok, lipidnya tinggi, berat badannya besar gitu ya, jarang aktivitas atau sedentary life. Kemudian kita kasih tahu cara pencegahannya, tahu pola hidup sehat jangka panjangnya bagaimana, obat-obatannya apa saja yang diminum. Kemudian kendalikan faktor risiko, kita beritahu apa saja yang bisa dilakukan untuk manajemen tensi, gula, kolesterol, nutrisi, dan lain-lain. Kemudian, nah ini program latihan dan aktivitas fisik yang sesuai, efektif, dan aman. Jadi untuk setiap pasien beda-beda nanti resep untuk latihan fisiknya. Kemudian ini kita kasih uji latih, exercise stress test, bisa pakai treadmill, bisa pakai sepeda statis atau ergocycle, nanti kita bisa ukur tuh tingkat kebugarannya gimana, kita tetapkan program latihannya bagaimana, dan terakhir konseling untuk aktivitas fisik dan pekerjaan pasca sakit. Jadi bukan berarti ketika udah sakit jantung terus nggak boleh kerja, tetap boleh kerja, tetap boleh aktivitas, tapi setelah kita nilai bagaimana kondisi pasiennya setelah pengobatan, kemudian setelah rehabilitasi jantung, apakah pasiennya sudah mengalami perbaikan dan bisa kembali untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi gimana nih kalau di praktek klinis sehari-hari pada pasien-pasien yang sudah kita ketahui PJK untuk rehabilitasi dan secondary prevention-nya? Pada pasien-pasien, ini dari guideline ISC ya, di dyslipidemia maupun prevention, pada pasien yang sudah diketahui memiliki penyakit jantung koroner atau penyakit jantung aterosklerosis, penyakit kardiovaskular aterosklerosis atau SCVD, itu sudah harus langkah pertama adalah langsung stop merokok dan lifestyle modification. Kemudian target tekanan darahnya itu sudah harus tercapai kurang dari 140, gitu ya. Kemudian obat-obatan antitrombotik di antiplatelet itu harus tidak boleh tidak dilanjutkan. Kemudian kadar lipidnya juga harus tercapai penurunannya 50% minimal dari baseline atau kurang dari 70. Karena pasien yang sudah sekali diketahui memiliki penyakit jantung atau kardiovaskular aterosklerosis ini, dia akan langsung masuk ke dalam golongan very high risk. Jadi ketika pasien yang pasca serangan jantung misalkan, itu langsung masuk ke dalam kondisi
very high risk. Jadi ada documented penyakit kardiovaskular atherosclerosis, baik secara klinis maupun dari pemeriksaan imaging. Misalkan pasien-pasien yang pernah ACS sebelumnya, pasien pasca PCI, pasien pasca CABG, atau pasien pernah stroke atau TIA sebelumnya, atau pasien dari pemeriksaan imagingnya ketemu tuh adanya signifikan plak misalkan dari CT koroner, dan itu sudah masuk dalam kategori very high risk atau sangat tinggi resikonya untuk kejadian kardiovaskular. Jadi targetnya juga tinggi. LDL-nya harus kurang dari 70, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita juga harus lihat tadi komorbiditasnya seperti apa pasiennya, faktor risiko yang lain ada atau enggak, berat badan, pola makan, aktivitas fisik, faktor psikososial. Nah, target selanjutnya yang step 2 ini adalah tekanan darahnya turunin lagi, jadi kurang dari 130, kadar LDL-nya mencapai kurang dari 55, dan lanjutkan untuk obat-obatan antiplatelet. Nah, untuk yang terapinya, untuk yang secondary prevention ini, salah satu yang tadi kita dibahas yang di awal adalah obat-obatan antiplatelet atau antitrombotik. Aspilet, clopidogrel, kalau teman-teman semua sering mendengarkan obat-obatan itu harus dilanjutkan, baik dari guideline untuk yang ACS, itu juga harus dilanjutkan 1 tahun minimal. Nah, kemudian untuk yang manajemen lipid ketika tadi kita tahu bahwa pasien yang sudah mengalami PJK itu masuk ke dalam resiko sangat tinggi, jadi kadar LDL-nya harus turun sekali, kurang dari 55, karena masuknya ke dalam yang very high risk ini. Gitu. Jadi targetnya adalah kurang dari 55, otomatis akan diberikan obat penurun lipid yang high intensity, statin yang high intensity, seperti atorvastatin 40-80 mg atau rosuvastatin 20-40 mg, itu termasuk yang high intensity statin. Nah, ini targetnya ini ya masih kurang dari 55 gitu ya, kalau untuk yang very high risk. Dan kalau misalkan ternyata statin tidak cukup untuk mencapai target LDL, itu kita bisa tambahkan ezetimibe dan PCSK9. Ini obat baru yang mungkin belum banyak dipakai karena baru masuk. Jadi dia yang akan sangat membantu menurunkan kalau kita tidak bisa atau kesulitan mencapai target LDL yang kurang dari 55 itu. Jadi jangan takut, dok kok LDL saya rendah sekali. Memang LDL untuk pasien-pasien yang sudah terkena penyakit jantung koroner ini beda sama kalau pasien suka bawa hasil lab gitu ya. Dari hasil lab itu kan sudah ada nilai normalnya, tinggi, rendah, sedangnya itu ya. Nah, di situ biasanya pasien, kalau saya nggak kerendahan nih dok. Nah, kan pasien-pasien PJK memang harus rendah kadar LDL-nya, karena LDL ini adalah lipid yang sangat berperan penting dalam proses aterosklerosis. Dia aterogeniknya tinggi sekali, jadi kita harus turunkan, dan berdasarkan studi memang the lower the better, bahwa makin rendah itu semakin baik. Kemudian tensi. Tensi ini targetnya adalah kurang dari 140 ya. 130 sampai 140, kurang dari 140 intinya. Kalau misalkan dia usianya sudah agak lebih tua ya bisa 130 sampai 139 gitu ya. Tapi kalau masih kurang dari 65 tahun ya 120 sampai 129. Target awal tadi kurang dari 140 step 1, yang step 2-nya kurang dari 130. Tapi jangan kurang dari 120. Nanti terlalu rendah juga nggak bagus. Nah, ini cara ngecek tensi. Kadang pasien-pasien yang datang itu ke klinik kita, ke poli kita, itu datangnya pasien kadang lebih suka tinggi-tinggi sekali ya pasiennya, karena mungkin dia baru datang langsung di tensi. Jadi kalau mau mengukur tensi, pasiennya suruh duduk dulu santai, nggak ngapa-ngapain dulu, paling tidak 5 menit sampai 10 menit, baru disuruh duduk, pasang cuff-nya, pastikan ukurannya sesuai gitu ya. Kemudian diperiksa, bisa di tangan kanan, bisa di tangan kiri, dua-duanya, nanti ambil yang paling tinggi gitu ya. Kemudian di-record, dan di sini bisa dilakukan sampai 2 kali pemeriksaan, nanti diambil rata-ratanya dan di tangan yang paling tinggi pemeriksaannya. Gitu. Jadi jangan pasien langsung datang di tensi, biasanya dia akan lebih tinggi. Nah, kondisi-kondisi yang pasiennya kok kecenderungan dengan tensi yang kalau datang tuh selalu tinggi, tapi sudah dapat obat tensi dan lain-lain, itu nanti dokter, sejawat sekalian, kita juga punya yang namanya pemeriksaan ambulatory blood pressure monitoring. Di situ alat pemeriksaan tensinya kita pasang selama
terus-menerus ya, kontinu selama 24 jam, dan nanti akan diukur tensi pasiennya. Jadi untuk pasien-pasien yang kita curiga kok dia white coat hypertension, ketika dia datang ke klinik kok dia selalu tinggi, tapi udah dapat obat, dosisnya sudah maksimal misalkan, atau dosisnya sudah optimal. Tapi tiap kali datang kontrol selalu tinggi, kita bisa kirim untuk pemeriksaan tekanan darah yang lebih kontinu pakai ambulatory blood pressure, atau pasien-pasien yang mass hypertension, atau pasien-pasien yang kita curiga jangan-jangan pas malam-malam dia nih tensinya tinggi nih, pasien-pasien yang gemuk, ada obstructive sleep apnea misalkan, yang sering ngorok misalkan, atau pasien-pasien diabetes yang mungkin kita harus tahu tensi malamnya dia berapa sih, karena kan normalnya tensi pagi, tensi siang, sama tensi malam tuh, tensi malam harusnya turun, normalnya turun, ada dipping phenomenon di situ, harusnya dia turun. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi patologis tertentu dia nggak bisa turun, misalkan tadi pada yang OSA, pada yang dia pasien ada komorbid berat yang lain, dia tensi akan cenderung tetap tinggi sampai malam hari. Nah, itu kita bisa lakukan pemeriksaan ambulatory blood pressure. Tapi kalau pasiennya nggak punya, misalkan jauh gitu ya dari fasilitas kesehatan, ya teman-teman bisa minta pasiennya untuk lakukan pemeriksaan darah mandiri di rumah kalau dia punya alat pemeriksaan tensi, namanya home blood pressure monitoring. Jadi dicatat tensinya. Ketika di rumah misalkan punya alat tensi, atau misalkan dekat sama puskesmas yang dia bisa melakukan kira-kira pemeriksaan tensi secara kontinu di setiap hari gitu ya, misalkan di jam yang sama selama 1 minggu gitu ya, minta aja diperiksa tensinya berapa, jadi kita tahu nih kira-kira rata-rata tensinya berapa sih pasien kita. Yang sebenarnya kalau pas nggak ketemu kita, kadang soalnya pasien datang ke klinik tuh ketemu dokternya aja udah deg-degan, udah takut, jadi udah naik duluan tensinya. Nah, tadi tensi udah, obat-obatan udah, termasuk obat-obatan lipid ya. Nah, sekarang kita ke merokok. Merokok ini juga tadi tinggi sekali kan, berapa tadi? 28,9% kalau kita lihat studi dari Riskesdas tadi. Jadi memang rata-rata orang Indonesia tuh ya habis makan sebat dulu gitu ya, sebelum apa gitu sebatang dulu lah gitu ya. Nah, merokok ini sangat erat kaitannya dengan penyakit kardiovaskular, di mana-mana udah ada tulisannya, bahkan di bungkus rokoknya juga ada tulisannya, merokok dapat menyebabkan kematian, penyakit jantung gitu ya, hipertensi, dan gangguan kehamilan dan janin, tapi tetap aja rokoknya jalan terus. Jadi rokok harus sudah di-stop. Nah, termasuk yang tadi pada saat rehabilitasi jantung yang fase 1 yang di rumah sakit, biasanya kita sudah mulai encourage pasien kita untuk udah mulai stop merokok, dan pasien kan sudah mulai merasakan tuh di rumah sakit dia kan nggak boleh ngerokok sama sekali kan, nggak ada ceritanya pasien rumah sakit curi-curi ngerokok gitu kan, nggak bisa karena ruangannya khusus ya, ada smoke detector juga, jadi pasiennya sudah mulai merasakan bahwa dia bisa hidup tanpa rokok tuh sekian hari selama di rumah sakit. Tinggal kita encourage, jadi pada saat pasien sebelum keluar dari rumah sakit kita udah kasih tahu, kita sudah berikan triggering untuk pasiennya, ayo Bapak bisa berhenti merokok. Tapi kalau misalkan enggak pun bisa pakai cara 5A ini ya, as about smoking, advice to quit, assess readiness to quit, assess with smoking cessation, dan arrange untuk follow up. Jadi pasiennya kita ajak terus untuk dia bisa berhenti merokok. Kalau misalkan pun sulit, bisa ada yang namanya nicotine replacement therapy, itu juga bisa, kalau pernah dengar sejauh semua ada nicotine patch dan lain-lain, itu bisa membantu, tapi sistemnya membantu ya, mengurangi supaya akhirnya dia targetnya adalah berhenti merokok. Nah, ini untuk yang lifestyle modification, gimana nih? Physical activity yang dianjurkan itu adalah intensitas yang sedang nih, moderate intensity, sebanyak 150 menit per minggu. Jadi sekitar kira-kira kalau kita bagi 150 menit per minggu itu dalam 5 kali dalam 1 minggu atau 5 hari dalam 1 minggu itu sekitar minimal 30 menit per hari. Harus ada exercise gitu, harus ada kegiatan olahraga. Paling gampang apa sih, Dok? Saya kolam renang jauh, saya sepeda nggak punya. Jalan kaki atau jangan cuman diem aja, kemana-mana mau ke depan, mau beli apa gitu ya, mau belanja, mau beli sayur, mau beli apa, naik ojek, naik motor gitu. Terus kapan jalannya, ya? Jadi ini harus kita kasih tahu bahwa ya kalau nggak ada, susah naik sepeda, susah mau berenang, susah mau jogging, nyari tempat yang bagus di mana, susahnya tempat yang enak di mana, ya udah jalan kaki, biasain kemana-mana jalan kaki, itu pun bagus kok, gitu ya. Terus untuk yang berat badan, BMI-nya juga targetnya 20-25. Nah, terus makanan selanjutnya. Makanan ini
gula, garam, ini ternyata kita nggak butuh banyak-banyak ya. Untuk yang garam ini kita butuhnya cuma kurang dari 5 gram per hari. Itu kecil sekali. Jadi kalau kalau kita biasa kalau nggak asin teh nggak enak, nah ini kita harus biasakan untuk mulai mengurangi konsumsi garam. Karena garam yang terlalu banyak, konsumsi yang terlalu berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan jantung kita. Gitu. Nah kemudian ini tadi serat. Serat per hari kita juga butuh 30-45 gram. Kemudian sayur dan buah itu 200 gram lebih, itu dalam 2-3 kali penyajian. Makanya tadi ketika data Riskesdasnya keluar, kebiasaan masyarakat Indonesia makan sayur sama buah dalam 5 kali porsi penyajian itu kurang sekali, cuma 4,9%, itu kecil sekali masyarakat Indonesia yang suka makan sayur sama buah. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, kita ternyata bisa selalu menjelaskan ya ke pasien dan ke diri kita sendiri dan terutama bahwa makan sayur sama buah itu bisa harus selalu ketika dia makan. Kan kita makan 3 kali sehari tuh, ya udah makan 3 kali sehari kasih sayur, kasih buah. Sayur kan selalu ada nih, harus selalu ada. Jangan pilih cuma lauknya doang. Kasih sayur, kemudian buah setiap kali makan dan di antara waktu makan. Jadi dapat tuh 5 kali penyajian kan, bisa 2 sampai 3 kali boleh lah. Tapi kalau misalkan nggak mencapai target 200 gram ya bisa ditambah sampai 5 kali penyajian gitu. Kemudian ikan. Kita kan negara kaya ya, negara maritim, ikan kita banyak, ikan baik loh buat kita, bukan bukan daging saja gitu. Apalagi kalau daging lagi mahal ya, ikan yang baik pun banyak di kita dan murah karena kita kan negara maritim. Gitu. Kurangi konsumsi gula, kurangi konsumsi alkohol ya, alkohol. Terus kalau kopi gimana? Kopi memang beberapa studi bilang baik, tapi bukan kopi yang ditambah gula atau ditambah yang lain-lain ya. Kopi hitam saja itu pun bukan dalam jumlah yang terlalu banyak. 2-3 cangkir per hari it's okay, tapi lebih dari itu sih jangan. Oke. Nah, selanjutnya udah kita bahas pola makan, selanjutnya adalah berat badan nih. Berat badannya harus dikontrol. Kalau dokter-dokter sekalian, teman-teman semua tahu kan kita selalu ngitung berat badan, tinggi badan tuh dapatnya BMI ya. BMI obese, overweight, normal, BMI gitu ya. Nah, target kita adalah kalau untuk yang Eropa, ini saya ambil ini dari Eropa, itu BMI 25 baru kita sebut dia overweight. BMI 30 ke atas disebut obese. Tapi karena kita negara Indonesia, kita negaranya Asia, target BMI kita beda sama orang Eropa sana. Karena kan secara fisik juga kita beda ya, ukuran badan kita beda. Jadi yang kita sebut overweight itu sudah di angka BMI 23 ke atas. Kita sebut obese itu 25. Jadi kita lebih kecil lagi range untuk kita sebut dia overweight ataupun obese. Jadi target kita di Asia itu adalah BMI 20 sampai 25. Itu ya. Kalau misalkan lebih dari 25, ya itu udah masuk ke dalam obesitas. Harus diturunkan berat badannya paling tidak 3% dalam durasi 3-6 bulan. Turun berat badan 3%, oh lumayan tuh. Tapi bukan dalam waktu yang cepat ya. Disarankannya sih 3-6 bulan. Karena kalau terlalu cepat pun juga nggak baik. Gitu. Nah, kalau yang waist circumference ini juga berpengaruh ternyata, karena dia nanti akan menyumbang ke dalam kondisi obesitas sentral. Jadi kalau yang badannya kecil-kecil, lihat dulu lingkar perutnya. Saya kecil kok dok, berat badan saya nggak gede, tapi perutnya kayak pas lagi bawa drum band ya. Kalau kita sering lihat kan bapak-bapak perutnya gede gitu, bapak-bapak prenagen perutnya buncit. Coba aja diukur. Kalau misalkan ternyata dia udah di atas 94 untuk laki-laki dan perempuan di atas 80, ya udah hati-hati karena itu sudah over, udah melebihi, harus diturunin. Karena lemaknya jadi ngumpul di situ semua kan, itu juga masuk ke dalam kategori obesitas sentral juga nanti ujung-ujungnya ya. Nah, ini faktor yang tadi saya sebutkan di sebelumnya adalah faktor psikososial. Di mana kita hidup di zaman sekarang, apa-apa serba banyak stres gitu ya. Ini juga ternyata menyumbang untuk penyakit kardiovaskular. Jadi harus ditata laksana juga nih. Masalahnya banyak kalau psikososial, bisa masalah sosioekonomi, masalah stres kerjaan, di keluarga, masalah kognitif, ada depresi, ada ansietas, dan yang lain. Caranya gimana? Ya bisa harus dilakukan referral, bisa kita lakukan rujukan atau kita sarankan untuk lakukan
terapi untuk masalah ini, bisa ke psikoterapi, bisa ke psikiatris, bisa ke psikolog, bisa ya, untuk menunjang kondisi mental psikis pasien kita. Jadi kalau ada masalah mental itu juga sangat berperan, karena masalah mental nanti erat kaitannya juga dengan pola hidup, dengan kepatuhan pengobatan gitu. Ada orang-orang yang saking takutnya jadi over, ada juga saking takutnya jadi nggak berobat, itu juga banyak gitu. Kemudian masalah sosial, masalah stresor yang lain juga harus kita sadari. Ini terjadi banyak sekali di pasien kita, di masyarakat era saat ini, di mana apa-apa bikin stres gitu. Oke. Nah, sekarang untuk dari konsensus dari Asia Pasifik sendiri memang sudah menyarankan untuk kita lakukan kardiak rehabilitasi yang tadi ya, terstruktur untuk exercise training, pola hidup, kemudian psychological counseling. Tujuannya tadi itu, pasiennya at the end of the cardiac rehabilitation program, jadi pada saat akhir program rehabilitasi jantung itu pasiennya bisa kembali bekerja dengan baik, pasiennya sudah tahu cara untuk mengontrol faktor resikonya, bisa melakukan upaya prevensi mandiri, kemudian tujuan akhirnya adalah mencegah kekambuhan, memperbaiki kualitas hidup, dan kesehatan pasien kita. Nah, kalau tadi kita bicara tentang obat, kemudian modifikasi gaya hidup, termasuk pola makan, berat badan, sekarang dalam program rehabilitasi kardiovaskular, kita nggak jauh-jauh juga bicara tentang exercise training, alias latihan fisik yang tersupervisi ya, olahraga lah kita bilangnya. Nah, kita sarankannya itu memang di sini pada pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung koroner, itu kita pasti sarankan untuk exercise training atau olahraga dengan ada aerobik training dan bisa juga dengan resistance training. Caranya adalah kita kasih tahu pasiennya untuk kalau fase 2 dan ada fasilitas kesehatan seperti kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin kan kita punya memang fasilitas gym untuk kita supervisi pasien-pasien yang akan melakukan exercise training sebagai bagian dari rehab fase 2. Kalau misalkan tidak bisa, kita tetap bisa lakukan, sarankan pasiennya untuk tetap beraktivitas atau berolahraga sesuai dengan resep yang diberikan. Resepnya, resep latihannya ini ya pakai 4 kunci, yaitu FITT, frekuensi, intensitas, timing, dan type-nya. Frekuensinya itu tadi, karena kita ngomongin exercise training, berarti nggak bisa cuman misalkan 1 kali seminggu. Saya olahraga kok dok. Apa Pak olahraganya? Naik sepeda. Oke, seminggu berapa kali Bapak naik sepeda? Sabtu doang dok, atau kalau nggak Sabtu sama hari Minggu dok. Ya pokoknya saya ngikut teman-teman saya aja. Nah itu nggak bisa juga kita sebutkan sebagai bagian dari exercise training, karena frekuensinya adalah nggak bisa cuman 1-2 kali seminggu, paling tidak 3 kali seminggu, kalau bisa 6-7 kali dalam seminggu untuk yang aerobik. Nah, kemudian intensitasnya juga harus kita ukur. Intensitasnya kita kasih yang sedang. Intensitas sedang ini kita lihat dari mana sih? Kalau misalkan pasiennya sudah bisa diperiksa CPAP, kita tahu peak oxygen consumption-nya, kita ukur dari peak oxygen consumption. Kalau misalkan enggak ada pun nggak apa-apa, kita bisa pakai heart rate pasien. Kita bisa pakai heart rate, bisa 55-69% dari peak heart rate, atau kita pakai heart rate reserve. Nah, kita dapat heart rate reserve ini dari mana? Dari stress test yang kita lakukan ke pasiennya. Jadi sebelum pasien kita masukkan ke dalam program rehab fase 2, nanti kita akan ukur dulu tuh kemampuan pasiennya, uji latih tadi, untuk sampai kita tahu maksimalnya dia berapa, nanti bisa ketemu heart rate maksimalnya dia berapa, dikurangi heart rate baseline-nya dia, ketemulah dia heart rate reserve-nya, nanti ditambahkan sama heart rate baseline-nya, baru kita masukkan ke intensitas sedangnya 40-59% gitu. Atau kalau misalkan nggak ada, susah dok pakai heart rate, pasiennya juga nggak ada, ya udah pakai box scale aja. Box scale itu skala capek lah istilahnya, RPE, skala capek pasien kita berapa. Itu bisa 11 sampai 14. Kalau untuk yang mulai 14 ke atas sudah mulai intensitasnya agak berat, 11 sampai 13 itu intensitasnya sedang. Jadi intensitas sedang box scale 11 sampai 13 itu yang apa sih? Udah mulai ngos-ngosan, hampir ngos-ngosan, tapi belum yang ngos-ngosan capek sekali ya. Nah, itu intensitas sedang. Ini
speech rule-nya adalah kalau yang mulai ngos-ngosan itu adalah respiratory rate showed a low conversation. Jadi pasiennya tuh udah mulai ngos-ngosan, tapi kalau diajak bicara dia masih bisa ngomong satu kalimat gitu. Itu udah mulai capek sedengan, intensitasnya sedang gitu ya. Nah, terus waktunya 20-30 menit per sesi. Jadi kalau misalkan pasiennya mau, misalkan nih jalan kaki, boleh 3 kali seminggu minimal, paling baik 6-7 kali seminggu, sampai hampir ngos-ngosan gitu ya. Ketika udah mulai capek tapi masih bisa ngomong lancar, nah itu intensitasnya masih bisa sedang, sekitar 11-13, kemudian waktunya 20-30 menit setiap kali jalan kaki misalkan. Nah, tipenya adalah kalau mau aerobic training itu menggunakan banyak otot-otot besar, bisa jalan, bisa jogging, bisa naik sepeda, bisa berenang, bisa rowing, bisa naik tangga, naik turun itu juga bisa. Atau aerobic dancing juga boleh. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang resistance training ini adalah latihan kekuatan otot. Itu nanti bisa dilakukan ketika sudah mulai sering untuk jalan kaki, jogging, naik sepeda, dan lain. Gitu. Ya, jadi kalaupun ini tidak bisa dilakukan di center atau di rumah sakit yang tersupervisi dokter, tetap kita sarankan pasien untuk melakukan exercise karena manfaatnya ini banyak sekali, terutama untuk kardiovaskular. Gitu. Nah, ini sebagai rangkuman, itu targetnya apa aja sih untuk prevensi penyakit kardiovaskular. Rokok nggak boleh, diet tadi ya, kemudian aktivitas fisik tadi 150 menit per minggu, intensitas sedang yang apa? Ngos-ngosan, tapi bukan yang ngos-ngosan capek sekali, ngos-ngosan tapi masih bisa ngomong gitu ya. Kemudian berat badan harus diatur 20-25 kg per meter persegi BMI-nya, tekanan darah juga kurang dari 140 ya. Kemudian LDL-nya, kalau sudah kena sakit jantung koroner, the lower the better, kurang dari 55 targetnya. Kemudian untuk yang punya diabetes juga target kita adalah HbA1c kurang dari 7. Nah, ini hampir di akhir slide saya, take home message-nya adalah penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab utama kematian di Asia tahun 2019, dan Indonesia, negara kita tercinta ini masih menjadi negara kelima di dunia dengan jumlah kematian tertinggi karena penyakit ini. Sehingga dibutuhkan upaya preventif dalam penanganan PJK guna menurunkan biaya akibat penanganan dan komplikasinya yang melibatkan tenaga kesehatan di semua lini. Jadi kita semua berperan dalam upaya preventif. Dan prevensi sekunder ini bertujuan untuk meningkatkan survival pasien PJK melalui modifikasi faktor resiko sehingga kualitas hidup dapat membaik dan mencegah kekambuhan kejadian penyakit kardiovaskular. Serta faktor-faktor risiko yang dapat dimodifikasi erat kaitannya dengan pola hidup, metabolisme, dan lingkungan pekerjaan merupakan target dari intervensi dan optimalisasi terapi. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Dr. Wendy untuk ilmunya. Ya dok, mari kita sama-sama memberikan apresiasi dulu yang sebaik-baik mungkin untuk Dr. Wendy, karena baru saja beliau mengemas ya topik ini. Walaupun ini hanya judulnya pengantar nih ya Sobat Media, hanya pre-event, ini hanya sneak peek nih, dari sebenarnya nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut lagi mungkin ya sama Dr. Wendy ya dok ya di BCU 2023. Nah, tapi pengantar aja saya yakin teman-teman setuju dan sepakat bahwa tadi kita semua sama-sama sudah mendapatkan banyak ilmu tambahan. Mungkin kalau selama ini sudah sering belajar, tadi jadi lebih pede lagi, lebih yakin lagi. Karena tadi Dr. Wendy ngasih banyak sekali case by case-nya, lalu contoh. Nah, mungkin sekarang kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya dok ya. Sudah ada banyak beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, baiklah. Mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Sobat Medi, pertanyaan yang akan saya bacakan yang diterima di Slido ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih mau mengirimkan pertanyaannya, silahkan bisa dikirimkan di scan barcode-nya atau diinputkan kode yang sudah tertera. Oke, pertanyaan yang pertama nih dok, dari Dr. Putra dari RSUD Ambarawa. Ada 2 pertanyaan. Ini yang pertama terkait pasien CHF, tapi ejection fraction-nya di bawah 40. Nah, yang perlu dioptimalkan, apakah kita cuma main pengobatan, Dok? Atau kita perlu langsung PCI? Mungkin pertanyaan nomor 1 dulu, Dok, silakan. Ini Dokter Putra ya, dari Ambarawa. Halo dok, selamat malam. Iya, untuk pasien-pasien yang kita tahu pasien udah CHF, apalagi ejection fraction kurang dari 40, berarti kan udah yang reduced ejection fraction ya. Itu optimalisasi medikamentosanya ya banyak dok kalau untuk pasien-pasien gagal jantung. Dan bukan cuma yang kayak tadi antiplatelet kan memang kalau pasiennya sudah kita ketahui PJK ya dok ya, pasien sudah kita ketahui CAD, pasien dapat antiplatelet, tapi kalau untuk pasien gagal jantung pasti ada tambahan yang lain, ACE inhibitor masuk, beta blocker, kemudian
4 pilar untuk terapi heart failure yang baru ada ARNI, kemudian ada SGLT2 inhibitor, itu juga bisa diberikan untuk memperbaiki klinis dan outcome pasien. Nah, apa perlu langsung PCI? Tergantung. Ini penyebab dia ejeksi fraksinya kurang dari 40 apa dulu, iskemik atau bukan gitu. Kalau ternyata memang penyebabnya iskemik, bisa kita evaluasi lagi. Apakah memang iskemiknya karena stenosis di koroner yang bisa langsung kita berikan stenting atau tidak gitu. Jadi tetap harus dievaluasi lagi. Ini penyebab dia CHF sampai F-nya turun tuh apa? Apakah memang karena iskemik atau bukan? Karena ada penyebab lain yang selain koroner yang bisa menyebabkan jantung itu jadi dilatasi, ejeksi fraksinya turun, itu juga bisa. Ada penyebab lain selain koroner gitu. Nah, terus yang kedua ya, Baik, terima kasih Dokter dok. Vira. Nah, yang kedua nih, dengan CHF nih, pasien yang tadi nih dok ya, ejection fraction-nya di bawah 40. Boleh nggak sih dok pasiennya mengikuti kegiatan terkait umroh ataupun haji? Dan jikalau boleh, apa aja yang perlu dimonitor dok pada pasien ini? Ya, ini banyak ya pasien-pasien kita yang memang untuk haji sama umroh ini memang banyak penyakit-penyakit pasien-pasien jantung yang memang mau mengikuti kegiatan ini gitu. Jadi kalau sudah dengan ejeksi fraksi kurang dari 40, ya sebetulnya harus ada pemantauan ketat dan pemeriksaan yang lain sebelum pasiennya mau umroh atau haji. Karena umroh atau haji kan butuh aktivitas fisik yang prima gitu, butuh fisik kita yang prima, harus jalan, muter gitu kan dengan desek-desekan sama banyak orang. Jadi harus dinilai dulu kepatuhan obatnya bagaimana, dosis obatnya bagaimana, apakah sudah sesuai, sudah optimal untuk kondisi pasien kita. Kemudian selanjutnya adalah tadi itu kapasitas fungsional pasien kita juga harus kita nilai dulu, bisa dari pemeriksaan stress test dan lain-lain untuk kita tahu bahwa ini pasien kita seberapa sih kuatnya gitu. Kalau memang ternyata oke, kondisinya stabil semua, bisa kita izinkan untuk lakukan umroh atau haji. Tapi sebelum berangkat memang harus ada rangkaian pemeriksaan yang kita siapkan untuk pasien kita gitu, Dok. Baik, terima kasih Dokter Wendy. Intinya masih ada work up lain yang harus kita lakukan dulu ya dok ya. Nggak bisa Betul. hanya semerta-merta gitu aja, case by Bukan case berarti ya nggak dok ya. boleh, boleh tapi dengan catatan gitu ya, Dok ya. Siap-siap dok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Dokter Tiffany. Jika exercise kardio yang selang-seling dok, ada sesi lari, lalu kita lanjut jalan cepat, lalu lari, kembali selama 30 menit, ini kayaknya banyak ngetren nih ya dok ya Ya, belakangan. betul Nah, betul. boleh nggak sih dok sebenarnya dan apakah aman? Ya, ini ya banyak lagi tren baik di sosial media, di YouTube juga banyak ya. Namanya biasanya ada yang high intensity interval training gitu. Jadi capek dulu terus nanti diturunin intensitasnya atau capek terus langsung istirahat juga bisa gitu. Itu oke-oke aja sih, baik-baik aja, Dok. Tapi khususnya kalau misalkan kita yang orang sehat sih nggak ada masalah gitu ya. Cuman balik lagi ini kan namanya kalau dia ada sesi lari terus lanjut jalan cepat kan berarti larinya itu kemungkinannya bisa sampai high intensity tuh, yang intensitasnya paling tinggi, yang sampai ngos-ngosan capek banget. Kalau kita belum belum fit, belum kuat untuk atau belum terbiasa buat olahraga, ya sebaiknya nggak yang itu dulu, karena kan dia langsung langsung high intensity tuh. Nah, jadi harus harus kita tahu badan kita dulu seperti apa kalau mau melakukan ini. Nah, kalau pada pasien-pasien PJK atau pasien-pasien kardiovaskular yang lain, sebetulnya dari beberapa penelitian juga ini sebetulnya baik, high intensity interval training ini baik untuk meningkatkan kapasitas fungsional pasien. Tapi memang harus dengan pemantauan yang betul-betul, karena kan kalau pasien-pasien kardiovaskular kan kondisinya beda-beda, Dok. Ada yang low risk, ada yang intensitasnya, ada yang resikonya ringan, ada yang resikonya sedang, resikonya berat, itu harus kita evaluasi betul-betul sebelum melakukan yang HIT ini gitu. Kalau buat kita yang sehat boleh-boleh aja, asal dokter memang sudah tahu kondisi kondisi badan dokter, udah terbiasa olahraga, fit, biasanya bisa continuous, misalkan continuous aerobic training gitu ya, yang intensitasnya sedang terus atau intensitasnya udah bisa yang high gitu ya, itu oke, boleh-boleh aja, nggak apa-apa, aman kok. Bahkan menurut beberapa studi dia memperbaiki kapasitas fungsional gitu, jadi meningkatkan meningkatkan ambilan oksigen lebih baik gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Dokter Wendy. Oke, kita lanjut. Ada Dokter Siti Abidatul dari UGM. Bagaimana nih dok, cara kita memberikan edukasi pada pasien yang memang dalam terapi pengobatan
tidak mematuhi untuk meminum obatnya secara tepat waktu. Nah, Mm-mm. kadang kita sebagai dokter nih udah coba nih ngasih arahan, tapi tetap aja nggak mau ngikutin anjurannya. Mungkin Dokter Wendy punya tips and triknya gimana dok selama Iya. ini? Ini masalah kita bersama sih dok, bukan cuma dokter Siti aja, pasien saya juga banyak yang kayak gini, udah dikasih tahu minum obat tetap aja gitu ya. Apalagi kalau pasiennya udah sepuh-sepuh gitu ya, udah berumur, udah lansia gitu, apalagi itu susah banget kadang lupa dok gitu ya. Jadi ini memang ya balik lagi, ini mah kita yang harus legowo untuk selalu ngingetin pasiennya atau keluarganya. Jadi kalau misalkan tips dari saya tuh, saya masukin keluarganya juga. Jadi keluarganya saya suruh masuk, saya kasih tahu juga depan pasiennya, keluarganya saya suruh ngingetin. Anaknya satu nggak ada, saya suruh bawa besok bawa anak yang lain ya. Jadi berlapis-lapis gitu untuk ngingetin pasiennya bahwa harus minum obat. Ya, obatnya ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Anaknya yang ngingetin tuh. Kalau udah yang kan sekarang tuh ada yang kotak obat kan ya dok, yang bisa obat pagi. Nah itu juga bisa tuh. Nah bawa kotaknya, sampai saya suruh bawa kotaknya, bawa anaknya ini ngingetin, nanti anaknya yang ini ngingetin juga gitu. Jadi harus ya mau nggak mau, karena ini pasien pasien kita tuh kan unik-unik ya, paling ke orang Indonesia ini mau unik sekali memang, dia mau nggak mau dok, kita sebagai dokter ya harus ngalah buat itu gitu. Ah, Baik, terima kasih Dokter Wendy. Berarti dikembalikan ke pasien masing-masing ya dok ya. ah, Cara betul. pendekatannya ini gimana nih pasiennya? Mm-mm. Siapa Kadang yang ada dia yang takut sama percaya? keluarganya, ada yang takut apa ini, nah Ah, itu pakai oke aja oke cara itu. dok, siap-siap dok. Oke, kita lanjut lagi nih di pertanyaan Dokter P. Ini menanyakan berapa lama sih dok biasanya program rehabilitasi jantung ini, dan apakah kita perlu melakukannya terus-menerus atau sebenarnya ada batas maksimalnya? Silakan Oke, dokter. baik Dokter P. Untuk yang program rehabilitasi jantung ini kan, kalau yang tersupervisi kita memang ada keterbatasan untuk fasilitas dan sumber daya ya di yang kami biasa lakukan gitu ya di Yayasan Sadikin, kita lakukan sekitar 6 sampai 8 minggu gitu. Jadi nanti pasiennya akan bolak-balik ke rumah sakit seminggu 2 kali untuk lakukan exercise training yang tersupervisi oleh kami gitu ya, tapi tetap untuk edukasi, konseling tentang faktor resiko, obat-obatan, kemudian aktivitas fisik di rumah, itu tetap kita sarankan untuk selanjutnya terus dilakukan, Dok. Jadi yang tersupervisi untuk program kardiak rehabilitasi jantung fase 2 yang di rumah sakit ini memang terbatas, bisa yang dianjurkan dari guideline Asia Pasifik memang sekitar 6 sampai 24 minggu, tergantung kesiapan dari masing-masing fasilitas atau center. Tapi kalaupun tidak dilakukan di rumah sakit, tetap pasien harus melakukannya sendiri di rumah. Jadi mau itu exercise atau olahraga atau atur pola makan dan modifikasi faktor risiko yang lain, tetap harus dilakukan seterusnya gitu. Ya itu tugas kita bersama untuk selalu ya tadi ngingetin pasien, kayak dokter Siti tadi ngingetin pasiennya, minum obat, kontrol gulanya, kontrol tensinya, dan lain-lain. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Wendy untuk klarifikasinya. Oke, kita melanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Dokter Nadia. Oh, nih, jadi Dokter Nadia berkaca dengan keluarganya sendiri, Dok. Ada yang Mm-mm. kos-pasan ring. Lalu untuk secondary prevention-nya, apakah perlu ke SPJP konsultan rehab medik atau sebenarnya ada yang lain nih, Dok, yang bisa kita datangi untuk konsul terkait secondary prevention ini? Oke, kalau untuk nggak harus ke kami yang konsultan rehabilitasi kardiovaskular sih, bisa sebetulnya semua dokter jantung kalau memang tidak ada konsultan rehabilitasi kardiovaskular, nggak apa-apa. Boleh konsul dan kontrol rutin saja ke dokter jantung yang sudah biasa kontrol ke beliau gitu ya. Yang penting mah rutin untuk eh, minum obat, kontrol faktor risiko, dan lain-lain. Terus untuk aktivitas fisik ya nanti bisa disesuaikan gitu dok, nggak apa-apa. Nggak harus ke kami yang konsultan kardiovaskular rehab. Kalau misalkan ada, mah nggak apa-apa. Nanti kami akan siapkan, bikinkan untuk latihannya seperti apa, dan lain-lain. Itu bisa. Pun kalau misalkan ternyata jauh gitu ya, karena kan terkait akses ya dok, kita kan Indonesia Raya itu kan gede banget gitu ya, terkait akses, nggak apa-apa kok. Nanti misalkan udah udah ke kami, udah kami bikinkan latihannya dan lain-lain segala macam, nanti balik lagi ke dokter jantung yang di daerah juga nggak apa-apa. Yang penting mah rutin kontrol, minum obat, faktor resikonya tahu, gimana cara penanganannya, dan aktivitas fisik dijaga, berat badan dijaga, stop rokok dah. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Tetap harus balik lagi ke faktor risiko ya dok ya, pasiennya harus tetap Betul. dikontrol.
Oke, ini Dokter Putra lagi nih dari RSUD Ambarawa. Untuk target tekanan darah, Dok, pasien CAD kan di bawah 130/80. Sedangkan untuk kasus CHF dengan ejection fraction di bawah 40, penanganannya kita berikan ARB. Namun, apabila kita berikan ARB, tensinya nurun nih, Dok, jadi 100/80 sampai dengan 95/80. Nah, ini gimana nih, Dok, seninya? Apakah perlu kita menurunkan dosis ARB atau kita biarin Hmm. aja selama pasiennya masih stabil? Iya, kalau yang tadi pasien yang tadi ya dok, yang dengan ejection fraksi kurang dari 40, ejection fraksi kurang dari 40 itu memang masalah yang sering kita hadapi adalah memang dia hipotensi, tapi manfaat dari obat yang kita kasih baik itu ACE ataupun ARB adalah yang optimal dosis. Optimal dosisnya berarti yang sesuai sama kondisi pasien yang enggak kalau tensinya ternyata turun 100/80 atau 95/80, tapi pasiennya masih stabil gitu ya, nggak ada simptom, nggak ada tanda-tanda kongesti, nggak ada tanda-tanda hipotensi atau nggak ada tanda-tanda shock, akralnya masih oke, masih bisa melakukan aktivitas dengan baik, ya nggak apa-apa. Berarti stabilnya pasien dengan dosis obat yang segitu, Dokter Putra. Itu nggak perlu buru-buru cepet dinaikin dosis si ARB-nya, nggak apa-apa. Nanti sambil dilihat dalam 2 minggu sampai 4 minggu gimana, apakah ada turun lagi atau gimana. Nah, itu nanti kita sesuaikan dosisnya. Tapi nggak apa-apa, selama kondisinya stabil, berarti dia bisa di tensi segitu. Karena kan memang beda apa ya, kalau saya bilang beda modal. Kalau yang ejeksi fraksinya kurang dari 40 sama kita yang normal gitu ya, di atas 50, itu kan pasti beda juga. Tensinya juga akan cenderung lebih rendah pada pasien-pasien yang ejeksi fraksinya kurang dari 40, gitu. Baik, makasih banyak Dokter Wendy. Wah, semangat banget nih ya Dok ya para peserta. Sampai tadi Dokter Ya ini Putra loh, ngirim pertanyaan 2 kali. kayaknya Dokter Putra pasiennya banyak kayaknya di Ambarawa ya, Dok ya. Waduh. Atau nggak mungkin ini ada minat nih Dok ya ke arah rehab medik ya mungkin ya, rehab mediknya jantung. Oke, nah Dokter Wendy di sini tadi sudah menjelaskan nih teman-teman, semoga masih pada semangat ya karena kita masih lanjut lagi nih sesi tanya jawab. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Dokter Natasha Anindya. Oke. Tadi dijelaskan selama 4 sampai dengan 6 minggu pemberian statin untuk evaluasi, apakah pasien dipertimbangkan pemberian lipid lowering terapi tambahan? Karena dikatakan statin intolerance. Apakah harus sampai dikatakan statin intolerance, apakah harus sampai pasiennya diberikan statin dengan dosis paling tinggi, Dok? Misalnya si atorvastatin yang 80 mg. Boleh konfirmasinya, Dokter Wendy? Iya ya, ini untuk masalah statin, Dok. Statin ini memang kan kita targetnya tadi the lower the better ya. Sebenarnya memang kalau pasien udah PJK kan turunnya harus kurang dari 55 atau penurunan dari baseline minimal 50% dari baseline gitu. Dan itu memang akan sulit sekali tercapai kalau kita nggak pakai statin yang dosis tinggi. Tapi kalau ternyata kita udah pakai kasusnya kita udah pakai statin dosis tinggi, nih high intensity statin, ternyata belum turun juga, kita bisa tambahkan obat yang lain, kayak tadi ezetimibe bisa ditambahkan. Kalau ternyata masih belum turun juga, kita bisa tambahkan obat yang selanjutnya lagi, yang PCSK9 inhibitor, itu obatnya belum ada sih. Udah ada, udah masuk, tapi belum dipakai. Nah, kalau misalkan ternyata kondisi yang kedua adalah pasiennya ternyata intoleran sama statin, ya berarti kita nggak bisa kasih statin dosis tinggi, harus di-combine sama obat yang lain, Dok. Bisa dengan ezetimibe tadi diberikan, targetnya tetap angka LDL-nya kita turunkan sesuai target kurang dari 55 kalau pasiennya dengan kategori very high risk, atau pasien yang pasca ACS, pasca PCI, KBH, dan lain-lain. Itu tetap harus turun, Dok. Bisa di-combine dengan obat yang lain, bisa juga tetap naik dosis, tapi kalau terjadi intoleransi ya tetap turunkan lagi, sesuaikan dosisnya sama combine obat yang lain, nggak apa-apa kok. Baik, makasih banyak Begitu. Dokter Wendy. Oke, ini Sama-sama. kita melanjutkan lagi nih dari Dokter Muhammad Ilham Farabi dari Undip. Dok, Ya. untuk teori terbaru nih terkait faktor risiko psikososial, apakah penyebab penyakit kardiovaskular tersebut akibat dari kebiasaan hidup atau murni akibat dari patofisiologi gangguan jiwa yang diidapkan oleh pasien? Terus gimana nih dok terkait edukasi pasiennya? Apakah kita perlu mengkonsulkan juga ke SPKJ? Ya. Ini untuk yang psikososial ini luas sih dok sebenarnya dok. Ada pasien yang memang tidak punya masalah gangguan jiwa sebelumnya, tapi karena terkait stresor psikis dan sosial gitu, itu juga ada. Misalkan stresor psikis sosial, masalah keluarga, masalah pekerjaan, terus kemudian pasiennya anxiety, cemas berlebih, atau pasiennya sampai depresi dan lain-lain, itu
Ada juga, tapi ada juga pasien yang memang sudah murni memiliki masalah mental health sebelumnya, misalkan memang ada masalah gangguan psikis sebelumnya gitu ya, itu juga bisa. Jadi kalau misalkan sudah ada dokter ketemu sama pasien yang datang itu dia sudah misalkan udah pernah udah tahu sakit jantung koroner, sudah pengobatan gitu ya. Terus dia datang sama keluarganya, misalkan dokter tahu nih ada stresornya nih yang bikin pasiennya tuh jadi mungkin nafsu makan nggak mau, tidur susah gitu ya. Yaitu dokter bisa edukasi untuk pasiennya atau keluarganya. Untuk dokter bisa konsulkan ke sejawat kita. Kalau ternyata nanti butuh obat, pasti bisa kita konsulkan langsung ke SPKJ. Karena kalau dokter psikiatri beliau bisa meresepkan obat-obatan. Tapi kalau misalkan masih untuk terapi kognitif gitu ya atau konseling behavioral masih bisa dengan sejawat kita dari psikologi klinis. Itu jadi tergantung dok. Kalau ternyata pasiennya nggak bisa tidur, misalkan saya nggak bisa tidur 3 hari, nggak mau tidur pasiennya atau takut tidur dan segala macam ya, memang harus kita konsulkan ke sejawat kita psikiatri supaya ada obat-obatan yang bisa diresepkan. Gitu dok. Baik, terima kasih Dokter Wendy. Intinya kita tetap kembali lagi ya dok ya, case by case ya dok, pasiennya Mm-mm, seperti apa. Apakah masih sanggup betul. melakukan aktivitas fisik sehari-hari dan juga beraktivitas normal. Oke, ini ada Dokter Iwan Cahyo Santosa Putra. Sebelum kita masuk pertanyaan dari Dokter Iwan, ya ini sayang sekali nih Sobat Medi, kita sudah mulai memasuki sesi 3 pertanyaan terakhir. Luar biasa loh Dokter Wendy, ini antusiasme Iya, teman-teman ini yang join malam hari ini ya. malam Walaupun minggu masih join sama kita, ini ya antusiasmenya luar biasa ya. heeh, pertanyaannya banyak. Nah, jadi tapi mohon maaf kepada Sobat Medi semuanya, tidak bisa kita jawabkan satu-satu, tapi tenang aja, nanti pertanyaannya belum terjawab, bisa banget nih mungkin dijawab sama Dokter Wendy kalau teman-teman daftar dan menghadiri BCU 2023. Nantinya dilaksanakan di tanggal 6 sampai dengan 9 Juli tahun 2023. Kalau yang mau datang offline, sok mangga ke Holiday Inn di Bandung, tapi kalau misalnya mau online symposium juga ada. Baiklah, kita lanjut dulu ke pertanyaan dari Dokter Iwan Cahyo Santosa Putra. Ya. Apa definisi dari moderate intensity dan vigorous intensity training, Dok? Dan berdasarkan parameter apa nih kita bisa mengklasifikasikan pasien PJK ke dalam moderate atau vigorous intensity training? Mungkin Dokter Wendy boleh dikasih wejangannya, Dok. Ya, baik. Kalau yang moderate intensity dan vigorous intensity ini hubungannya sama intensitas atau level dari training atau latihan yang kita berikan ke pasien, dok. Untuk yang moderate intensity itu tadi yang kita bisa lihat dari parameter-parameter target seperti VO2 max, kemudian heart rate reserve yang tadi, atau METS-nya, atau dari Borg scale-nya atau skala RPE-nya. Ada pembagiannya dok. Itu kalau yang moderate intensity yang seperti yang sudah di slide saya sebelumnya, kalau yang vigorous intensity yang di atasnya lagi berarti. Jadi misalkan tadi heart rate reserve-nya 40 sampai 59 itu moderate intensity. Kalau dia yang vigorous atau yang intensity yang lebih dari itu gitu. Misalkan 80% ke atas gitu dok. Nah, kalau untuk pasien-pasien PJK kita nggak bisa langsung kasih yang vigorous intensity, kita tetapkan tadi di awal kan ada penilaian klinis ya, ada assessment dulu tuh, ada assessment klinis, kita lihat dulu nih, pasien PJK kita masuk ke dalam kategori resiko yang mana, kategori resiko ringan, sedang, apa yang tinggi. Kategori resiko ringan itu yang pasien-pasien stabil, misalkan EF-nya bagus gitu ya, pasien pasca serangan jantung dengan EF bagus, tidak ada angina lagi, tidak ada aritmia, nggak ada tanda-tanda gagal jantung. Itu kalau yang pasien resikonya tinggi itu pasien-pasien yang berat tuh, misalkan pasien pasca ACS atau pasien pasca PCI, pasca KBH yang mungkin ejeksi fraksinya rendah, terus ada tanda-tanda masih sering ada tanda-tanda kongesti gitu ya, kadang masih sesek gitu, atau ada riwayat aritmia sebelumnya yang berat gitu, aritmia yang maligna, itu masuk ke dalam resiko yang tinggi. Jadi untuk pasien-pasien PJK, kita mulai dari intensitasnya, kalau dia resikonya tinggi, ya kita mulai coba dari intensitas yang rendah dulu, baru nanti naik bertahap. Jadi dalam program rehab jantung, kita mulai dari, kita sesuaikan sama kondisi pasien, si preskripsi atau resep latihannya itu berdasarkan uji latih yang kita berikan ke pasiennya di awal program, dok. Jadi kita bikin resep latihannya itu sebelum pasiennya masuk ke program kita uji latih dulu pasiennya, bisa dengan maksimal pace atau submaksimal pace, nanti di situ ketemu resepnya berapa, heart rate pasiennya berapa maksimal, heart rate reserve-nya berapa, kemudian kalau kita bisa ukur pakai CPAP kita tahu VO2 max-nya berapa, atau
Bisa dari skala Brooke tadi, nanti kita mulai dari yang intensitasnya rendah dulu kalau dia high risk, atau kalau misalkan dia ternyata pasiennya stabil, low risk gitu ya, atau intermediate risk, kita bisa mulai dari yang moderate intensity dulu. Nah, nanti itu kan latihannya selama 6-8 minggu ya dok ya. Nah itu nanti kita bisa lihat tuh selama beberapa kali latihan, ada peningkatan nggak? Pasiennya bisa ngikutin nggak? Kalau ternyata pasiennya bisa ngikutin, kita naikin tuh perlahan-lahan. Mulai dari durasi latihannya kita naikin, intensitas latihannya kita naikin pelan-pelan, gitu dok. Jadi nggak bisa langsung kita kasih di awal yang langsung moderate, nggak bisa kita langsung kasih, nggak boleh di high intensity, nggak boleh di awal, karena pasien-pasien kita beda-beda untuk preskripsi latihannya, gitu. Baik, makasih banyak Dokter Wendy untuk konfirmasinya, Dok. Ya, untuk Dokter Iwan sudah terjawab ya, Dok, ya pertanyaannya. Kita bisa melanjutkan lagi nih, pertanyaan dari Dokter Rizky Bayu Aji. Nah, ini pertanyaannya lumayan menarik nih, Dok. Ini Ya. pertanyaan yang kalau ada pasien nanya nih, kita agak-agak ragu-ragu nih jawabnya. Jadi, Dokter Rizky Bayu dari RS Mitra Husada Lampung. Nih, untuk pasien pos serangan jantung, boleh nggak sih, Dok, berhubungan suami istri? Dan jika Ya. boleh, berapa lama bolehnya? Iya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga sama pasien, tapi nanyanya sambil malu-malu gitu ya. Biasanya suka Iya, gitu. benar, Dok. Sebetulnya boleh, tapi ya tidak langsung setelah kejadian serangan misalkan gitu ya dok ya. Jadi kalau yang dari panduan yang tadi dari Asia Pasifik itu bilangnya, dan dari panduan-panduan yang lain itu memang few weeks, memang nggak disebutkan secara jelas berapa minggunya tuh nggak disebutkan, bisa 3-4 minggu, tapi juga tergantung dari kondisi pasiennya juga dok. Jadi beberapa minggu setelah kejadian atau serangan, dengan catatan kondisi pasiennya atau kondisi klinis pasiennya perbaikan gitu ya. Misalkan sudah tidak ada angina lagi, kemudian untuk aktivitas juga kalau kita lakukan uji latih itu kan setelah 3-4 minggu kan kita bisa memulai tuh, kalau di pasien-pasien PJK kita mulai masukin program rehab fase 2 itu kan sudah 3-4 minggu kita bisa lakukan uji latih yang kalau dia bisa maksimal ya bisa sampai maksimal, tapi kalau misalkan belum kita lakukan submaksimal, di situ kita tahu nih kemampuan atau kapasitas fungsional pasiennya berapa. Kalau ternyata kapasitas fungsionalnya sudah cukup baik, sudah bisa sampai 5 mets, naik tangga sudah nggak terlalu ngos-ngosan ya oke gitu, karena untuk melakukan aktivitas seksual ini ya paling tidak sekitar kurang lebih 5 mets. Jadi kalau misalkan pasiennya belum mampu melakukan sampai ke kapasitas fungsionalnya sampai itu ya hati-hati gitu, apalagi ya susah ya, nanti resikonya cukup banyak gitu loh. Itu. Tapi sebenarnya boleh, asalkan tadi dari segi waktu sudah sekitar 3-4 minggu setelah serangan, dan pasiennya juga kondisinya stabil, baik, kapasitas fungsionalnya juga paling tidak mendekati 5 mets gitu dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Wendy. Berarti kembali lagi mungkin kita juga harus pintar-pintar mengedukasi pasiennya ya dok ya, untuk memberi Ya, penjelasan terkait ini. jangan Ya, disuruh puasa juga, kasihan juga iya, ya. Biasanya suka gitu, benar Dok. takut, Benar-benar harus pasiennya hati-hati takut banget gitu. nih Dok ya. Dibilang boleh, tapi harus diajarkan benar-benar nih pasiennya apa-apa aja yang harus diperhatikan. Oke, nah ini dia nih Dok, pertanyaan terakhir nih untuk sesi malam hari ini. Sekali lagi saya atas nama tim Medses dan juga Panitia BCU ke tahun 2023 mau mengucapkan makasih banyak kepada Sobat Medi atas antusiasmenya luar biasa sekali. Tapi kayaknya antusiasmenya sih karena Dokter Wendy juga nih yang ngisi sesinya ya. Oh, Jadi pada ini semangat Dok. karena teman-teman kita semangat sekali nih kalau tentang masalah penyakit jantung Soalnya koroner ya. topiknya seru sih Dok. Iya, karena sehari-hari Terus, kan kita ketemu ya sama pasien-pasien betul seperti betul ini Dok, gitu. betul. Dan pertanyaannya sepertinya kayak harusnya bisa dijawab, cuman ragu-ragu kadang tuh kalau Iya, ngejawab pertanyaannya ya dok ya. betul. Oke, ini kita pertanyaan dari dokter Jesse Lesmana. Kapan sebaiknya dilakukan uji kapasitas fisik pada pasien recent ICS pada tahap 1? Apakah sebelum pulang RS? Atau kita nunggu berapa lama dulu nih dok? Boleh Ya. pencerahannya dokter Wendy. Yang pada tadi kardiak rehab fase 1 ya berarti pasiennya masih dalam perawatan. Pasien masih dalam perawatan, kita lakukan untuk latihan uji latih itu sebelum pasiennya pulang, Dok. Jadi sebelum pasiennya pulang, kita latih dulu dia submaksimal tes untuk kita tahu dia kapasitas fungsionalnya berapa, sekaligus nanti kita kasih untuk resep latihan. Jadi di rumah bisa melakukan misalkan jalan kaki sekian meter berdasarkan dari hasil uji kapasitas fisiknya tadi gitu, Dok. Sebelum pulang. Nah, kalau yang sebelum dia selama perawatan dia sebelum pulang ada panduan untuk kita lakukan
aktivitas mobilisasi ringan bertahap selama perawatan di rumah sakit gitu. Jadi mulai dari pasiennya belajar duduk di samping tempat tidur, sampai turun, duduk di kursi, sampai pasiennya kamar mandi, itu dilakukannya bertahap. Nah, nanti sebelum pulang baru kita uji latih pasiennya untuk tahu kapasitas fungsionalnya seperti apa, dan kita kasih saran latihan di rumahnya berdasarkan hasil uji tadi. Siap, terima kasih banyak Dokter Wendy untuk jawabannya, sekaligus menjadi jawaban penutup nih Sobat Medi untuk diskusi tanya jawab kita pada malam hari ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu nih buat kita semua, dan tentunya tepuk tangan juga terima Keren. kasih banyak kepada Dokter Wendy yang sudah membagikan Sama-sama. jawaban ilmu berdasarkan Terima kasih pengalaman. juga loh atas atensi teman-teman semua ini sampai malam Iya, jam segini benar-benar ya. Dok. Luar biasa nih teman-teman, padahal malam minggu loh Dok, banyak ya kegiatan Iya, lain yang bisa dilakukan ya Dok ya. iya Tapi makanya. pada memilih semuanya untuk join di kelas kita pada malam hari ini. Semoga nanti tetap join juga nih untuk ikut yang versi lengkapnya. Ini kan baru versi sedikit sneak peek aja. Nanti silahkan teman-teman bisa juga langsung ke bcu.perkibandung.com. Di sana teman-teman bisa langsung cek-cek tuh gimana sih paketan simposium online, offline, workshop, dan juga kalau mau pilih bundling langsung juga ada. Lengkap Oke, ya pilihannya ya, Dok. betul, betul. Kami tunggu loh di Bandung Betul. Kardiologi Update 2023. Wah, tuh udah diundang sama Dokter Wendy. Wah, kalau saya sih kalau diundang sama Dokter Wendy langsung berangkat ya Sobat Media. Langsung Gitu habis ya. ini begitu kelar Zoom daftar, Dok. Iya, semoga bermanfaat Oke. ya yang malam ini kita semua Amin, amin Dok. bicarakan tadi. Semoga ilmunya tetap bisa diaplikasikan terus dan Amin. ilmunya terus mengalir. Oke, walaupun mungkin kita sudah selesai sesi tanya jawab, tapi semangatnya teman-teman semua harus dijaga nih. Kenapa? Karena kita habis ini ada sesi yang juga ditunggu-tunggu, sesi Kahoot. Oke, mari kembali saya ingatkan bahwa tadi di awal ya, kita akan ada bagi-bagi 3 free tiket online symposium BCU 2023 buat teman-teman. Jadi 2 dari story terbaik yang akan dikumpulkan di Instagram, dan 1 dari peserta yang nanti menduduki podium nomor 1 di sesi Kahoot kita setelah ini. Jadi buat teman-teman silahkan yuk, oke mungkin tadi yang agak sempat ngantuk dikit, kebangun kembali, mari kita fokus lagi, habis ini kita akan langsung masuk ke sesi Kahoot. Bisa langsung teman-teman scan aja barcode yang sudah tertera, atau di device-nya masing-masing, bisa langsung di-visit di www.kahoot.it, atau bagi yang menggunakan aplikasi juga silahkan. Lalu silahkan dimasukkan game PIN-nya, 323961. Sip, sambil kita menunggu nih ya Dok ya, sambil menunggu teman-teman pada join, mungkin saya mau ngajak lagi nih buat teman-teman. Jangan lupa bahwa kalau mungkin selama ini sudah ada case yang menarik, atau mungkin ada juga research yang sedang dalam prosesnya, atau sudah ada tapi belum disubmit, boleh banget teman-teman submit ya di BCU tentunya yang ke 11 tahun 2023 ini, di mana nantinya akan ditutup untuk penutupan tanggalnya adalah 3 Juni 2023. Untuk jenisnya itu bisa teman-teman original research, bisa juga case report, yang mana topiknya itu mencakup basic science of cardiovascular medicine, clinical cardiology, heart failure, coronary artery disease tentunya, lalu vascular disease, congenital heart disease, arrhythmia, epidemiologi dan public health, dan juga tentunya semua topik sih ya yang mencakup dengan penyakit kardiovaskular. Jadi silahkan, sudah dibuka nih teman-teman dari hari ini, dan teman-teman ditunggu submission-nya sampai dengan tanggal 3 Juni 2023. Nantinya bagi para pemenang yang terpilih akan mendapatkan cash prize dan juga certificate of achievement. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja bisa teman-teman nanti klik di bcu.perkibandung.com, atau bisa juga nanti menghubungi panitia, baik itu lewat Instagram, ataupun teman-teman juga bisa nanti menghubungi nomor yang tadi saya rasa sudah dikirimkan juga nih ya sama admin AdSense di kolom chat. Oke, dan tentunya saya mau ngingetin lagi buat teman-teman, event tahun ini itu tema besarnya adalah Fostering the Excellence in Cardiovascular Clinical Practice. Jadi nggak main-main nih, Sobat Media. Excellency nih yang mau dikejar. Targetnya itu adalah excellency. Dan ini terkait praktis klinis, jadi buat teman-teman, silahkan bagi yang sangat-sangat tertarik, nggak usah mikir 2 kali, nggak usah, tapi nanti nggak bisa ke sana, karena ada online symposium. Dan online symposium juga teman-teman bisa mendaftar dalam bentuk untuk yang bundling ternyata simposium offline, tapi untuk yang online bisa langsung mendaftarkan dirinya. Untuk teman-teman GP hanya dengan invest 250.000, teman-teman yang masih mahasiswa juga
tapi kalau untuk yang spesialis mungkin 500.000. Nah, itu untuk yang online ya. Tapi kalau untuk yang simposium offline dan juga workshop, silahkan untuk detailnya bisa teman-teman langsung cek aja ke websitenya di bcu.perkibandung.com. Oke, ini apakah sudah ramai? Baiklah, kalau gitu kita sudah mulai countdown ya. Saya hitung dari 5 sampai dengan 1. Habis ini kita tutup dan kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup Kahoot-nya. Semuanya get ready ya, Sobat Medi. Semangat. Mari kita start, admin. Oke. Dokter Wendy udah ready juga ya, Dok ya? Sip. Ada 7 pertanyaan nih, teman-teman. Manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam kardiak rehabilitasi? Kecuali. Wah, udah saya kasih nih poinnya. Kecuali. Harusnya sudah Yang mana pada nih? tahu Ayo, sih, cepet-cepetan ya. Oke. Ya, ternyata udah pada bener nih, Dok. Mayoritas 72 menjawab PPCI pada pasien STEMI anterior. Dan yang lain masih ada sebagian kecil yang menjawab yang warna merah, kuning, dan juga hijau, tapi kita anggap sudah pada paham semuanya ya, Iya. Dok ya. Keren ya, sebagian besar udah pada oke lah nih tahu. Biasa ya, Dok. Wah, semangatnya nih memang teman-teman menginspirasi sekali. Oke, kita lanjut ke kuis nomor 2. Wah, Dokter JL sejauh ini menduduki posisi pertama. Di bawah ini, fase manakah yang termasuk fase pada kardiak rehabilitasi? Ini tadi dijelaskan nih teman-teman di awal banget nih kalau pada masih ingat nih. Oh, udah mulai banyak yang jawab ya. Ada semangat nih, Dok, kayaknya. Walaupun jam segini tetap masih. Oke. Ternyata paling banyak jawabannya di fase 1 inpatient, Dok. Tapi masih beragam juga nih, Dok, yang menjawab ada fase 2 control, fase 3 outpatient, dan fase 4 maintenance. Mungkin boleh dibantu dijelaskan nih, Dokter Wendy. Silakan. Ya, yang fase 1 tadi yang inpatient, yang fase pada saat perawatan di rumah sakit, fase 2 tadi fase yang outpatient, pada saat pasien sudah pulang dari rumah sakit, kemudian kontrol, fase 3-nya maintenance. Jadi setelah exercise dan program rehab fase 2 tersupervisi, pasiennya bisa kembali ke dokter masing-masing untuk dilanjutkan terapi modifikasi faktor resiko, kemudian pola hidup sehatnya, obat-obatan, dan lain-lain itu sama dokter selanjutnya dengan sudah membawa bekal tadi dari yang fase 2. Jadi maintenance-nya di fase 3, Dok. Siap, terima kasih banyak Dokter Wendy untuk konfirmasinya. Oke. Oh. Wah, berganti posisinya, Dok. Iya, Oke. posisinya nih ya, kejar-kejaran ya. Kejar-kejaran nih, Dok. Sengit nih, semakin semangat biasanya kalau pada kayak gini. Oke, kita lanjut ke kuis nomor 3. Apakah tujuan rehabilitasi kardiak selama masa perawatan atau inpatient? Yuk dibaca pelan-pelan, Sobat Medi, jangan sampai salah klik ya. Masih ada waktu nih. Oke, mayoritas sudah menjawab benar ya, Dok ya. Menghindari efek penyakit, tindakan tira baring lama, atau di conditioning. Tapi ini kok masih banyak nih, Dok, ternyata yang menjawab yang intervensi faktor resiko dan kembalikan ke kondisi fisik, mental, dan sosial terbalik. Mungkin masih boleh dikasih arahannya lagi nih, Dokter Wendy. Iya, ini untuk yang khusus untuk pasien inpatient, memang kan kita karena pasiennya masih dalam perawatan ya, kita tujuan utamanya memang kita mengurangi dari efek penyakit yang lama, tira baring yang lama, atau di-conditioning dulu gitu. Nanti tetap dengan intervensi faktor resiko tetap kita berikan, edukasi dan konseling untuk tata laksana faktor resiko dan obat-obatan juga tetap kita berikan. Tapi tujuan yang utamanya memang yang kita pada pasien perawatan, jadi kurangi tira baring dan lain-lain. Gitu. Jadi yang ini sebagian besar udah bener ya, dari yang jawab nih udah oke nih tersampaikan, semoga ya bermanfaat lah untuk yang praktek sehari-hari. Siap, Dok. Amin. Oke, kita lanjut ke kuis nomor 4 ya. Waduh, ganti-ganti terus posisinya. Berubah lagi ya. Oke, kita pantau terus. Semangat yuk, nomor 4, teman-teman. Di bawah ini, manakah anjuran latihan fisik yang sesuai?
Baca pelan-pelan Yang ya. ringan, Sobat yang Media. sedang, atau yang berat ya. Oke, mantap nih dok. Udah pada bener juga. Intensitas moderate 30 sampai dengan 60 menit. Lebih Mm-mm. dari sama dengan 5 kali per minggu ya dok ya. Iya. Yang disarankan memang dari banyak panduan itu yang intensitasnya sedang. Intensitas ringan boleh kalau misalkan belum bisa sampai intensitas sedang, boleh intensitas ringan, tapi yang dianjurkan memang yang intensitas sedang. 150 menit per minggu. Baik, siap. Terima kasih Dokter Wendy. Oke, sudah paham Oke. ya teman-teman ya. Tip kita bisa melanjutkan lagi ke kuis berikutnya di nomor 5. Wih, Wah, berubah ternyata. lagi. Oke, wah nih, berapakah target BMI yang sesuai? Ini sesuai yang mana nih Sobat Medi? Coba diingat-ingat dulu nih angkanya. Maksudnya pada bisa. Sip, mantap dok. Wah, 71 sudah menjawab Iya, dengan benar. keren ya. 20-25 ya. Oke, saya rasa ini udah nggak butuh penjelasan ya dok ya. Kita bisa lanjut ke kuis berikutnya. Wah, 2 nomor terakhir. Yuk, semangat Sobat Medi. Wah, masih bertahan nih Dokter D. Mm-mm. Oke. Kuis nomor 5. Oke, event utama Bandung Cardiovascular Update 2023 diadakan tanggal. Ini dari tadi saya sebut-sebutin loh tanggalnya Sobat Iya. Medi. Ini kayak yang menang kahut ini dapat free online simposium ya dok ya? Iya, online simposium dok. Wah, ini memperebutkan tiket online simposium nih, ini lumayan pertanyaan kan? paling penting nih dok sebenarnya ya dok dari semua pertanyaan yang tadi. Oke, ternyata 52 orang sudah benar dok menjawab di tanggal 6 sampai dengan 9 Juli 2023. Oke, ditunggu ya dok ya tanggal 6 sampai 9 Juli ya. Siap Dokter Wendy, kita tunggu nanti kehadiran teman-teman. Baik itu online ataupun offline ya dok ya. Oke, lanjut. Ini pertanyaan terakhir. Siap-siap semuanya. Nah, Bandung Cardiovascular Update 2023 secara offline dilaksanakan di, ayo jangan sampai salah klik nih teman-teman. Dan jangan sampai salah hotel nanti ya, salah tempat nanti nggak tahu nanti. Kok sepi gitu ya? Salah. Nggak ketemu Dokter Wendy nanti jadinya. Oke, semoga teman-teman benar nih jawabnya. Ini pertanyaannya juga tidak kalah penting sama pertanyaan yang sebelumnya. Alhamdulillah sudah banyak yang benar dok. Jawabannya Holiday Inn Bandung. Iya. Sampai ketemu di sana. Sampai siapa nih yang dapat nih dok? Ini mungkin kalau buat yang merah, biru sama kuning ya dok, walaupun salah ngeklik, tapi kan ini udah tahu yang benar. Jadi ntar tetap ketemu di Holiday Inn Bandung. Ketemu juga di Holiday Inn ya benar. Oke, baiklah. Berarti ke-7 pertanyaan sudah dijawab. Mari kita drum roll dulu. Posisi ketiga jatuh kepada Dokter JK. Di 2 ada Dokter Jo, dan yang ke-1 ada Dokter D. Dokter D, selamat. Selamat kepada Dokter D yang berhak mendapatkan free 1 tiket simposium online dari BCU ke tahun 2023 ini. Untuk Dokter D silakan di screenshot dulu ya dok ya. Ini layarnya yang menyatakan bahwa Dokter D di posisi pertama. Lalu nanti silakan langsung menghubungi admin Medsense untuk informasi lebih lanjut. Dan tentunya untuk dokter-dokter yang lain, mantep dok. Tentunya tadi mungkin hanya kalah cepat aja nih ya dok yang ngekliknya ya. Tapi udah pada bener-bener udah pada tahu semua jawabannya tadi ya. Nanti ini tinggal ditunggu aja nih Dokter Jo, Dokter J, Dokter JK, dan semua dokter yang lain hadir malam hari ini untuk datang ke Holiday Inn Bandung. Nanti di sana akan menghadiri Bandung Cardiovascular Update yang ke-11. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dokter D. Berikutnya kita sudah selesai dengan sesi kaut pada malam hari ini, tapi buat yang belum dapat, jangan bersedih hati karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan 2 loh ya. Kalau ini kan hanya 1, masih ada 2 lagi free tiket online simposium untuk BCU 2023 yang bisa teman-teman dapatkan dengan mengikuti story competition. Jadi sharing kegiatan kita malam hari ini semenarik mungkin. Tadi syarat-syaratnya juga sudah ada ya di kolom chat kalau teman-teman mau baca. Dan saatnya
sekarang kita nggak mau kalah juga nih. Kalau tadi kita ngomongin posting-posting story, mungkin habis ini kita juga mau mengabadikan momen malam hari ini nih, Dok. Kita masuk ke sesi foto bersama ya, Dokter Wendy ya. Ayo. Oke, silakan kepada sobat media yang sudah hadir. Mari sok dibuka kameranya. Kita akan foto bersama-sama dengan Dokter Wendy. Ini kesempatan yang tidak ada sehari-hari ya. Ini kapan lagi kita bisa foto bersama di satu ruang Zoom dengan Dokter Wendy. Nah, mari sambil kita nunggu teman-teman membuka kameranya, mungkin Dokter Wendy boleh dok sharing closing statement untuk sesi kita pada malam hari ini. Silakan dokter. Oh iya, berkaitan sama tema kita malam ini ya, ayo kita bersama-sama melakukan tata laksana komprehensif untuk pasien-pasien penyakit jantung koroner kita supaya angka kematian dan kesakitan karena penyakit jantung koroner bisa berkurang atau menurun. Ditunggu untuk kehadirannya di acara BCU 2023 di Bandung di Holiday Inn ya. Jangan sampai salah lokasi, kami tunggu kehadirannya, kita sama-sama belajar untuk tata laksana komprehensif pasien-pasien kardiovaskular. Baik, siap. Laksanakan Dokter Wendy. Ya, teman-teman, tadi sudah kita dengarkan langsung ya pesan-pesan dari Dokter Wendy. Dicatat, paling penting tadi juga nyatet tanggalnya BCU 2023 sama lokasinya. Karena habis ini nanti langsung daftar, terus nggak salah deh nanti pada tanggal 6 sampai dengan 9 Juli. Dan kalau yang mau ikut pre-eventnya di 1 Juli bisa langsung berangkat aja. Oke, karena sudah rame nih yang pada join, mungkin kita boleh foto dulu. Jadi seperti biasa, Sobat Medi, kita akan foto sebanyak 2 kali. Di mana foto pertama nanti kita formal, dan nanti foto kedua kita ada gaya bebas. Berhubung malam hari ini topik kita adalah penyakit jantung koroner, jadi kita nanti tentunya gayanya adalah heart shape, oke? Baiklah, kalau gitu kita foto sesi pertama dulu. Silakan dokter-dokter semuanya menghadap kamera masing-masing di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, akan difoto oleh admin. Ya, kita lanjut ke sesi informal atau gaya bebasnya ya, Dok. Oke, di hitungan ketiga kita kasih heart-nya dulu. Hand heart-nya mana nih? Sip. Kalau udah ready semua baru saya hitung nih. Baiklah, sudah pada kasih tangannya. 1, Ada yang heart 2. Korea ya? 1, 2, 3. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak Terima teman-teman semuanya. kasih semuanya. Mantep nih dok, masih pada semangat ya jam segini. Oke. Dan kita tentunya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Wendy yang sudah hadir menemani kita semua pada malam hari ini. Di tengah kesibukan beliau nih, memberikan terapi yang komprehensif untuk pasien-pasien penyakit jantung koroner, memberikan sepersekian waktunya untuk kita berbagi ilmu, karena harapannya tentunya setelah ini ilmunya bermanfaat, bisa diaplikasikan dimanapun teman-teman berada ya, dimanapun teman-teman bekerja, di fasilitas kesehatan tingkat manapun. Tentunya kegiatan malam hari ini boleh dikirimkan feedback-nya semua, di scan barcode-nya, dan juga atau di bit.ly/feedback_medsense_bcu. Nah, nantinya harapannya semoga mungkin bisa nih kita ada pre-event lagi nih bareng BCU kali ya. Atau kalau Sobat MedSense mau request topik lain juga boleh sekali. Intinya ini masih event yang sifatnya mengantarkan aja. Ini topiknya baru dikit-dikit nih. Lengkapnya teman-teman akan bisa dapatkan semuanya kembali lagi di Bandung Cardiovascular Update yang akan dilaksanakan di tanggal 6 sampai dengan 9 Juli tahun 2023 dan nantinya akan hybrid ya teman-teman. Ada online symposium, ada offline symposium, dan juga ada workshop. Untuk online simposiumnya sudah tertera di situ fee-nya, simposium offline-nya juga ada, dan tentunya kegiatan ininya sudah terakreditasi SKPID, teman-teman nggak usah khawatir, dan nanti untuk lokasinya kalau yang mau datang offline di Holiday Inn Bandung, dan nanti di tanggal 1 Juli akan ada pre-event. Dan selain kita mau membahas tentang topik fostering the excellence in cardiovascular clinical practice, teman-teman juga kalau bisa nih, kalau sudah ada case report atau sudah ada original research, bisa langsung aja di-submit ya, sudah dibuka submission-nya dan ditunggu sampai tanggal 3 Juni 2023. Langsung aja untuk informasi lebih lengkapnya bisa menghubungi nomor-nomor ataupun email yang sudah tertera di layar atau bisa juga langsung klik aja di bcu.perkibandung.com. Ditunggu ya Sobat Media, tentunya nanti
kita akan meramaikan nih sama-sama event dari Bandung Cardiovascular Update yang ke-11 di tahun ini. Semoga ilmunya berkah, dan saya juga atas nama tim MedSense tentunya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Sobat Medis kalian atas antusiasmenya dan juga semangatnya ya malam hari ini. Di tengah banyaknya isu kesehatan yang mungkin belakangan agak sedikit tidak mengenakan nih, tapi teman-teman semua masih memilih jalan untuk tetap loyal dan juga optimis untuk tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik tentunya untuk masyarakat di Indonesia dengan mengikuti kegiatan ini dan nanti tentunya mengikuti BCU tahun 2023. Baiklah, sampai di sini dulu. Saya mohon maaf atas segala salah ucap dan juga salah sikap. Kami dari tim MedSense mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa di Bandung Cardiovascular Update 2023. Selamat malam, Sobat Medi. Malam. Selamat malam, Dokter Wendy. Terima kasih ya, Dok. Ya. Long nights, daydream, sugars and smoke drinks. I've been a fool, but strawberries and cigarettes always taste like you. All this late night talking about anything you want until the morning. I got my head on the sunroof, I'm blasting the favorite tunes. I only got one thing on my mind. I can feel you over I here. can feel you over here. You take every corner of my mind, but you gotta do 난 now. fun, I make up in, I make up in, I make up in to back to boom body, bum, bum, boom body. What is this all it takes? Falling in love with me. Never mind, I said I wish you mine, putting you past so we can't It's rewind. going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. I would never fall in love again until I found her. So baby, don't worry. You are my only. You will be lonely even if the sky is falling down. Tell me honestly, would you still love My me body the don't jiggle, same? jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for I sure. said those words before, but it was a lie that exists. Siamangka. When I close my eyes, it's you there. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Tinggalkan semua di sini. Hoping to find a glimpse of us. Jantungku Merasa berdebar. bahagia, semalam ku tahan, tahan semalam si kau bagi dua. Sucat pelako, Step out. ngam lai berfight dong gua. So nice to meet you, Ola. Come and ale. Milky, milky, just When call me. the rhythm start to play, dance with me. Mataku terbang Make us sampai ke sway. langit. Oh, she listen to this. I ain't worry about it right now. Keeping dreams alive, then the night and night. I ain't worry about it right now. Swimming in the fast, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. 설렘이 나기 전에 I wanna make it pop, pop, pop. You want it, pop, pop, pop. They got you want it. 이제 너세 대품이 구구구린 부끄러워 내리모 내리모 말하시라니 따라라라라리. 넌 방금 있은 맘하기, baby. Only look at her like that. Everywhere I go, when you beatbox. Got me back full of quick, you know that control and slow the pace if I pull back. Nothing that I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with You Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku.
my